Seorang gadis memakai buku untuk diubah menjadi liontin yang menggelitik cinta. Karena perilakunya sangat berbeda dari sebelumnya. Sang ayah mengira gadis itu patah hati oleh putra mahkota. Jadi saya mengatur pria terbaik untuk bertemu putri saya. Sayang tapi gadis itu hanya ingin duduk di rumah dan duduk santai menyaksikan pegunungan dan langit kosong. Gadis di kehidupan sebelumnya selalu menjalani kehidupan yang tertekan. Ada jebakan di mana-mana, dalam lingkungan yang menipu, berjalan di atas es tipis. Jadi dia bermimpi menjadi peran pendukung wanita yang kejam. Sekalipun Anda dikritik dan dikritik oleh orang lain. Tetapi, saya tidak akan pernah bisa mengubah bahwa saya dilahirkan dengan sendok perak di mulut saya. Realitas, akhirnya suatu hari saya dipilih oleh truk reinkarnasi. Begitu aku membuka mataku, dia berdandan sebagai lawan main wanita kejam dalam mimpinya. Sambil mengerutkan kening, pelayan itu tidak mendengarnya. Nikmati sarapan yang lezat segera setelah Anda bangun. Gadis itu tidak percaya, beginilah impian saya menjadi kenyataan. Dan suara aslinya memang sebuah teori. Dalam karya aslinya, setelah protagonis laki-laki dan protagonis perempuan bertunangan, dia menandatangani kontrak dengan iblis untuk menyelesaikan kehitamannya. Karena bakat magisnya yang luar biasa, pernah menjadi musuh yang paling ditakuti para protagonis pria dan wanita. Tapi aku tidak ingin membiarkan diriku mengalami akhir yang tragis. Keluarganya adalah keluarga pesulap dengan sejarah panjang. Ayah adalah penguasa menara paling kuat di kekaisaran. Juga merupakan keluarga dari keluarga Aschentos. Dan ada banyak sekali permata dalam nama keluarga. Dengan sosok kebanggaannya, sang tambang, wajah cantik dan bakat magis yang luar biasa. Tidak perlu seorang pria sama sekali. Berbaring di tempat tidur dengan sebuah buku. Fantasi tentang kehidupan masa depan Anda yang sempurna. Dia hanya perlu memberi jarak pada kedua protagonis itu. Tepuk tangan cinta yang manis. Jauhi tokoh protagonis. Anda tidak akan menjadi penyihir hitam. Pada saat ini, gadis itulah yang mengingatkan Duke bahwa dia akan datang. Saya sangat ketakutan sehingga saya bangun dengan panik. Ayah terlihat serius. Lalu tanyakan apakah saya belum merenungkannya dengan benar. Ternyata ada satu buku yang ditulis sebelum perjalanan waktu. Tubuh aslinya melemparkan bom ke tempat kencan protagonis pria dan wanita. Jadi dia memberontak terhadap perintah ayah Duke untuk menghukumnya. Hemat seminggu, meski dilarang, tapi dia hanya tinggal di kamar sambil makan, minum dan bersenang-senang. Dia tidak bisa tidak ragu. Apakah karena menurut ayah saya dia terlalu malas untuk makan? Saya diam-diam merenung, tapi ayah tidak percaya sama sekali. Putriku akan diam. Segera hubungi asisten petugas. Biarkan dia menyerahkan hal-hal itu ke sebuah buku. Melihat petugas pembantu, mencoba menghalangi Duke untuk bersikap kasar pada putrinya. Pasti ada yang meragukannya. Apakah Anda harus bekerja lembur meskipun Anda melakukan perjalanan melintasi waktu? Saya belajar bahwa saya hanya bekerja 6 jam sehari. Aku menghela nafas lega. Sebelum berangkat, persyaratan pribadi ayah harus dipenuhi dengan baik. Jika tidak, kami akan menjadikannya terkenal dari keluarga. Bukan hanya sang ayah, kakakku biasanya sangat tidak menyukaiku. Meskipun anggota keluargaku sepertinya tidak menyukaiku. Tapi untuk buku tentang anak yatim piatu di kehidupan sebelumnya, dia sedikit bahagia memiliki keluarga. Untungnya mereka tidak mengusir diri mereka sendiri dari rumah. Saat sang Duke menerima urusan putrinya yang telah selesai, saya hampir terjatuh karena terkejut. Sebuah buku yang dicatat dalam formulir dapat secara intuitif mengetahui volume penjualan grup usaha. Bahkan ayah Duke pun menunjukkan ekspresi puas. Asisten petugas di samping bahkan menamparkan kentut pelangi. Katakan padaku bahwa kamu sangat pintar sejak kamu masih kecil. Duke tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi aku memanggil rubah betina milik putriku. Ketika Duke menanyakan status buku yang masuk, pembantu itu langsung berkata dengan panik. Wanita itu sangat tertekan akhir-akhir ini. Makanlah hanya 3 kali sehari. Ketika saya mempunyai waktu luang, saya juga membantu merapikan meja di kantor. Ayah Duke menjadi semakin panik saat dia mendengarkan. Biasanya, putri saya tidak pernah membantu saya bekerja. Dan anak ini sudah makan 6 kali sehari sejak dia masih kecil. Maka Duke segera mencari di benaknya. Alasan perubahan putriku, putra mahkota pasti membuang salinannya. Harga dirinya terluka parah. Dia tidak bisa tidak ragu. Apakah putriku masih terpikat pada putra mahkota? Mereka tidak tahu bahwa Yiben sedang makan buah di kamar saat ini. Makan buah dan kemudian hidangan penutup. Kemudian berbaring dan tidur nyenyak. Tapi ayah Duke, aku benar-benar membenci putra mahkota di dalam hatiku. Putriku memiliki penampilan yang luar biasa dan kelahiran yang mulia. Mengejarnya dengan penuh semangat. Ia pun sengaja mengencani putri haram dari negara lain. Dia sangat marah hingga membanting meja. Ia merasa putrinya memberinya keuntungan dengan melemparkan bom ke arahnya. Penyelidikan aliansi baru saja dipanggil oleh ayah saya. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa tidak khawatir. Apakah ada yang salah dengan apa yang saya tulis? Minta maaf kepada ayahmu dan bekerja keras. Mendengar putriku meminta maaf, Duke curiga dia salah dengar. Dia dengan cepat memuji buku itu karena telah diselesaikan dengan baik. Saya belajar bahwa saya tidak menyalahkan diri sendiri. Hati yang menggantung akhirnya terlepas. Menunjukkan senyum cerah. Namun ayah Adipati sangat panik. Karena putri saya tidak pernah peduli dengan mobilnya di masa lalu. Dan dia sering mendapat masalah. Untuk membuat diriku tinggal di rumah selamanya. Yang pertama buru-buru mengungkapkannya. Saya akan selalu merenung secara mendalam di kamar saya. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Duke. Ayah hanya ingin kamu merenungkannya. Aku tidak bermaksud menjatuhkanmu. Saat dia berbicara, dia memberitahu Ben bahwa dia membeli rumah kosong. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Penjelasan asisten penerbitan. Duke telah memasang segel di sekitar rumah. Sihir tidak mempengaruhi orang lain. Tapi untuk buku kedokteran saat ini, dia tidak tega menghancurkan rumah tanpa alasan. Memperhatikan ekspresi wajah ayah yang bertekad untuk menang. Pengakuan bijaksana bahwa dia pantas dihukum. Jadi tidak perlu merusak rumah. Namun perilaku ini benar-benar membuat marah Duke. Dia telah sepenuhnya memutuskan bahwa dia adalah putra mahkota yang bodoh.
biarkan putrinya berubah menjadi uang tunai. Untungnya, petugas tambahan di samping menghentikan Duke tepat waktu. Dan putriku menunjukkan kekaguman yang besar terhadap sihir kuat milik Duke, membuat ayah Duke sedikit malu. Memikirkan momen ini, ayah Duke memberiku salinannya. Jika Anda menginginkan sesuatu, katakan saja. Jika kamu ingin jatuh cinta, aku akan mencarikanmu anjing yang lebih baik. Putra mahkota adalah pria yang 100 kali lebih kuat. Mei Cheng ingin membaca buku tetapi mengatakan ingin belajar. Hal ini membuat semua orang yang hadir tidak dapat mempercayainya. Maka Duke menyiapkan banyak buku untuk putrinya. Kembali ke kamar, makan camilan sambil membaca buku. Kehidupan jongkok di rumah seperti ini membuatnya merasa sangat bahagia hingga bisa terbang. Kemudian dia mulai berfantasi lagi. Saya bisa menggunakan sihir seperti ayah saya. Tetapi, dia tidak dapat memahami pengetahuan sihir apapun di dalam buku. Kemudian mulailah pelatihan yang sebenarnya. Dia dengan percaya diri membuat isyarat untuk melepaskan sihir. Baru saja bersiap untuk mengucapkan mantra, seorang pria membuka pintu tanpa peringatan. Pihak lain ada dalam karya aslinya. Panggil aku saudara anjing gila. Badang Ben panik dan bertanya pada kakaknya apa yang dia lakukan. Ternyata Hiben masuk dan aktif mengatur formulir dan kursus studi. Perilaku seperti itu, biarkan saudaranya salah mengira bahwa dia ingin bersaing memperebutkan gelar. Lihat diri Anda disalahpahami. Mengepalkan tangannya dengan marah. Jelaskan bahwa dia hanya ingin membantu saudaranya melindungi keluarga. Badan tidak pernah menyangka bahwa buku akan membantunya. Selanjutnya, berikan contoh. Interval antara perang monster semakin pendek. Dulunya terjadi perang setiap 10 tahun sekali. Sekarang 5 tahun sekali. Lain kali akan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Bahkan skalanya akan lebih besar. Meskipun kakakku tahu telur-telur ini, saya masih ingin bertanya dari mana dasar buku ini berasal. Sayangnya, saya hanya bisa pergi ke Huzu. Saya mengatasinya dengan mempelajari sejarah. Alhasil, saya melihat tabel-tabel data yang diskriminatif itu. Baru pada saat itulah saudara laki-laki saya dengan enggan menyetujui pernyataan ini. Tapi dia masih tidak percaya pada adiknya. Patuh dan bantu dirimu sendiri. Untuk menghilangkan kecurigaan kakakku, Force Band menggelar drama tragis. Aku hanya ingin membantu saudaraku, menjalani kehidupan yang tenang bersama ayahku. Tapi adikku bingung dan bertanya lagu apa. Dengan sedikit tidak sabar, aku menelepon kakakku lagi. Sekarang kakakku juga menganggap adiknya gila. Jadi dia segera menemukan ayahnya. Tanyakan tentang sebuah buku. Mendengar ini, ayah Duke tiba-tiba berdiri. Apakah menurut Anda buku ini juga aneh? Lagi pula, keduanya belum pernah disebut saudara sebelumnya atau dipuji, dan sebuah buku yang tergila-gila pada ilmu pengetahuan. Itu membuat para guru merinding. Setelah berdiskusi antara ayah dan anak, alasan mengganti buku, semuanya tergantung pada putra mahkota. Ayah Duke memutuskan untuk memperkenalkan kencan buta pada Hiben. Saya pikir mungkin saya bisa bersaing dengan putra mahkota. Ratusan kali lebih banyak pria hingga saat ini. Putriku akan merasa jauh lebih baik. Keduanya memikirkan sebuah buku tentang pengalaman kencan masa lalu mereka. Mereka semua tertawa muram. Dan saat ini, seorang pria tampan menerima surat undangan ke ibu kota. Cermin itu juga berisi kontrak kuno. Buku ini adalah hutang ayah Ailes di masa lalu. Didirikan karena tidak disukai. Kontrak yang menjanjikan apapun. Oleh karena itu, sekalipun ajudannya, cobalah untuk menghalangi Al. Si berkencan dengan penjahat terkenal. Namun Ailes tetap bersikeras untuk menghadiri janji temu tersebut. Dia juga ingin melihat betapa buruknya wanita jahat itu. Setelah itu, seluruh keluarga mengambil buku tersebut dan pergi berbelanja. Semua orang kemanapun mereka pergi menghindari buku ini. Hal ini membuat Ben semakin takut untuk keluar. Kakak di samping juga menggoda. Sebuah buku dengan reputasi terkenal. Setelah turun dari kereta, buku ini penuh dengan hal-hal baru tentang jalanan komersial yang ramai. Tapi kakakku merasakannya. Inilah yang terjadi jika Anda tidak keluar terlalu lama. Jelas sekali. Disinilah dia menjatuhkan bom beberapa waktu lalu. Saat dia berbicara, Xiao Sheng mendekatkan sebuah buku ke telinganya. Menanyakan apakah Anda masih ingin menjatuhkan bom. Saat ini, tatapan Ben transfer ke Istana Megah tidak jauh. Tak lama kemudian, sehelai kain menutupi pandangannya. Wajah ayah. Dengan gugup, sudah kubilang jangan menatap yang itu lagi di masa depan. Tempat untuk menonton. Bahkan kakakku bilang buku ini terlalu romantis. Saat itulah saya menyadarinya. Keduanya salah paham bahwa mereka masih cinta bertepuk sebelah tangan dengan putra mahkota. Tapi penjelasan yang satu sepertinya untuk dua orang. Ini lebih seperti berpura-pura tidak peduli setelah dicampakkan. Untuk membuat buku terasa lebih baik, ayah saya membawa buku ke toko pakaian untuk membeli pakaian. Sikap pelayan berbeda dengan sikap buku. Sangat berbeda dalam ingatan. Biasanya kalau aku datang sendiri, mereka selalu membicarakan diri mereka sendiri. Mungkin satu, tampaknya tidak pada tempatnya bagi semua orang. Namun kesedihan itu hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Ayah dan kakakku meminta Hiben segera datang. Lalu dia memerintahkan petugas itu, keluarkan semua pakaian yang muat di dalam buku. Baru saat itulah saya merasa lega dan tersenyum. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Selama keluargamu peduli padamu, tidak apa-apa. Lalu saya mencoba banyak pakaian. Tapi setiap bagian, terlihat mempesona saat Anda memakainya di tubuh Anda. Hal ini membuat tidak mungkin untuk memilih buku. Ayah dan saudara laki-lakiku hanya bisa menghela nafas. Satu buku adalah anak tercantik di kekaisaran. Lalu sang ayah menunjuk sepatu hak tinggi berwarna merah. Biarkan petugas, hanya sepatu berbahaya ini, kemasi semuanya dan bawa pergi. Setelah selesai berbelanja di toko pakaian, ayah dan saudara laki-laki saya pergi ke buku lain. Toko-toko yang sering saya kunjungi di masa lalu. Melihat ayahku mendapatkan sesuatu, katakan saja itu sangat cocok untukku. Dan saudaraku membiarkan dirinya menjadi ini atau itu. Saya tertawa terbahak-bahak tanpa sengaja. Pemandangan yang hangat, itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam kehidupan sebelumnya. Dan ayah serta saudara laki-laki saya memperhatikan.
Setelah tersenyum, segera berpelukan dengan buku seperti anjing. Ayah menceritakan sebuah buku. Senyuman tadi terlihat seperti senyum ibuku. Perkataan ayah membuat hati Yiben hangat. Saat ini, kakakku menyarankan agar kami pergi minum teh tanpa mengetahui alasannya. Nada keduanya bernyanyi selaras. Biarlah ada yang curiga bahwa ini adalah sebuah penyebutan. Kami tiba di kafe sesuai kesepakatan sebelumnya. Ayah memesan lebih banyak makanan penutup. Hal ini membuat Yiben sedikit tidak berdaya. Sekarang dia hanya ingin kembali ke kamarnya untuk belajar. Dan membeli begitu banyak pakaian. Tidak ada kesempatan untuk memakainya juga. Ayahku menamparkan meja dengan marah, menandakan bahwa akan ada peluang. Saya akan memperkenalkan Anda kepada pria baik dalam 3 hari. Dan tempat pertemuannya ada di kafe ini. Saya ingat apa yang ayah saya katakan sebelumnya. Ternyata serius, belum ada keluhan. Adikku mengenalkanku pada Kencan Buta. Pihak lainnya adalah kepala keluarga Duke Ayers. Juga seorang ahli pedang. Orang ini telah mendengar segalanya. Dikatakan bahwa dia adalah objek kekaguman semua wanita. Tapi dia tidak meragukannya. Orang yang luar biasa. Mengapa Anda ingin menjadi orang jahat seperti Anda? Pertemuan wanita. Setelah mendengar ini, ayah saya berdiri. Kita harus memberi pelajaran kepada mereka yang mengunyah lidahnya. Kakak saya juga menghibur saya bahwa saya dalam kondisi baik. Saya melihat mereka berdua berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi dan menghibur diri mereka sendiri. Aku begitu tersentuh hingga tak bisa berkata-kata. Belakangan, ayah dan saudara laki-laki saya ada urusan dan pulang lebih awal. Sebuah buku yang baru saja membuat saya tergerak oleh ayah dan saudara laki-laki saya. Aku langsung dibuat bad mood oleh rambut kuning di depanku. Orang lain menguap dan bergerak dengan malas. Sikapnya benar-benar berbeda dengan saat ayahnya ada. Jadi saya marah ketika membacanya. Saya perlu memberinya pelajaran atas niat buruk saya. Katanya ada serangga di lengan orang lain. Lalu menamparkan lengannya. Saya tidak menyangka akan begitu lembut. Pihak lain duduk di tanah kesakitan. Aku membuka tanganku dan melihatnya. Dia juga tidak menduganya. Tanganku sendiri sebenarnya punya kekuatan seperti itu. Tiba-tiba saya terkejut. Dia menemukan bayangannya sendiri pada suatu saat. Itu berubah menjadi zat ungu yang aneh dan bergerak. Bahkan saudara laki-laki saya bekerja sendiri. Pergi ke Putra Mahkota untuk menyelesaikan rekening. Namun, yang tidak dia duga adalah itu. Putra Mahkota mendengar tentang kedatangan Ailes ke ibu kota. Saya sudah menebak tujuan perjalanan pihak lain. Ini untuk sebuah buku. Kakak tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia membawa Putra Mahkota ke hadapannya. Ulasan arogan memulai sebuah buku dan masuk untuk belajar. Alasan untuk kemajuan. Dia berpikir dengan arogan. Saya melakukan ini untuk menjadi Putri Mahkota. Lalu berpura-pura sedih. Ekspresi kasihan. Posisi Putri Mahkota adalah milik putri itu. Saudara yang marah itu sangat marah. Namun dia tetap mengingatkan Putra Mahkota untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Sebuah buku telah memulai hidup baru lagi. Dan Putra Mahkota mengira kakaknya sedang berusaha memamerkan kekuatannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti sebuah buku. Apakah kamu akan menyukai dirimu sendiri? Biarkan saudaraku membujukku untuk menyerah pada diriku sendiri. Sikap narsis dan sombong itu membuat adikku ingin berubah menjadi anjing gila dan mencabik-cabiknya. Tiba-tiba kakakku menyadarinya. Ada sisa sidik jari di pohon di dekatnya. Jadi dia mengeluarkan alat peraga ajaib. Ingin merekamnya. Namun saat dia mengingatkan Putra Mahkota tentang kelainan di belakangnya, penayangan perdana di pohon tiba-tiba menghilang lagi. Saat ini, Putra Mahkota masih menuruti hasratnya. Saudaraku, tolong beri saya nasihat. Akhirnya, wajah kakakku menjadi gelap. Dia meminta Putra Mahkota untuk tidak khawatir. Saya sudah lama melupakan yang mulia. Terlebih lagi, ayah saya dan saya tidak ingin buku ini menjadi seperti itu. Putri Mahkota. Setelah mengatakan ini, dia tidak memberikan kesempatan kepada Putra Mahkota untuk bereaksi. Sujud saja dan ucapkan selamat tinggal. Meski di hati kakakku, sebenarnya saya tidak tahu satupun. Apakah masih ada Putra Mahkota Aoki? Namun dia memutuskan untuk membiarkan adiknya. Tidak ada lagi kesempatan untuk berhubungan dengan bajingan ini. Belum lama ini, Yiben menemukan bayangannya berubah menjadi gumpalan. Zat ungu yang aneh. Dengan panik, dia melangkah keras menuju bayangan itu. Tanpa diduga, saya mendengar pihak lain akan mengucapkan kata-kata kasar. Jadi buku itu memblokir tanduknya dengan keras lagi. Saat itulah bayangan itu kembali normal. Tapi ketika saya bertanya kepada Huang Mao apa yang terjadi barusan, tapi dia tidak melihat apa-apa dan ditolak dalam sebuah buku. Monster nanti, seorang pria yang terluka muncul di istana. Dan pada pohon tertentu, meninggalkan sidik jarinya, sebuah buku untuk dibawa pulang dari berbelanja. Saya memberi pelayan itu sepotong renda. Buatlah pelayan itu bernyanyi dan menari dengan gembira. Saya mengucapkan terima kasih 300 kali berturut-turut. Setelah itu, saya mulai membaca informasinya. Saya mencari beberapa informasi tentang Shadow Blur. Saat aku memikirkan seseorang yang mencoba menyakitiku, tidak heran, sedikit melankolis. Tapi dia melihat-lihat buku, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jadi dia berpikir, mungkin suara asli buku itu memiliki beberapa petunjuk. Dia bertanya pada pelayan itu dengan santai, apakah kamu masih ingat, saya telah memerintahkan beberapa tempat untuk tidak dipindahkan. Benar saja, pelayan itu mendengarnya. Saya segera dengan gugup berjanji bahwa saya tidak bergerak. Ruang pembuatan bola meriam wanita. Itu adalah laboratorium penelitian artefak. Hewan peliharaan di sisi kanan meja. Orang yang mengetahui lokasinya tersenyum tipis. Instruksikan pelayan. Pastikan untuk tidak membiarkan orang lain menyentuh benda itu. Kata pelayan yang menerima pesanan. Saya akan mengikuti instruksi wanita itu sebelumnya. Segera setelah penyusup ditemukan, gunakan saja bom anting ini untuk melawan. Sebuah buku tentang seorang pelayan yang terlihat tidak berbahaya. Saya merasa bahwa Anda layak menjadi buku yang bagus. Di tengah malam, saya datang ke ruang penelitian artileri dengan banyak kekhawatiran. Temukan struktur di dalamnya, sangat berbeda dari apa yang saya bayangkan. Tabung reaksi yang rapi dan ramuan ajaib ada di mana-mana. Tunggu sampai dia menemukan meja yang disebutkan pelayan itu.
menemukan buku harian yang disembunyikan di laci, dan sebuah buku. Jadi dia berencana untuk melihat ke dalam buku harian itu terlebih dahulu. Apa yang tertulis? Tapi dia tidak bisa membukanya dengan kekerasan. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke buku lain. Setelah dia membaca isi buku itu, penemuan yang mengejutkan, ini adalah buku tentang memori magis zombie. Ini juga berarti Ben mengidap penyakit tersebut. Dan sambil mencari obatnya sendirian, saya juga mempelajarinya melalui isi buku. Saya tidak bisa menggunakannya beberapa waktu lalu. Sihir juga menjadi penyebab penyakit ini. Untungnya, 11 buku menemukan kunci pengobatan penyakit ini. Itu adalah ketekunan, mengutip bubuk-bubuk dari batu ajaib bermutu tinggi. Namun harga batu asahan ini sangatlah mahal. Hanya 1 kilogram berharga 10 miliar koin emas. Keesokan harinya, itu adalah hari ketika Yi-Ben dan Ailes pergi kencan buta. Ailes berpakaian lebih awal dan siap berangkat. Sosoknya yang tampan dan tegak membuat kostum menakutkan itu membuat saya menangis. Tapi orang di seberang sana nampaknya khawatir. Dia bertanya kepada pelayan itu tentang hartanya. Tapi diberitahu, properti wanita itu telah digunakan untuk Magic Merchant Group. Artinya juga tidak ada properti dalam satu buku. Setelah aku menyadari bahwa aku adalah orang miskin, ia menjadi semakin gugup karena nyawanya terancam. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu diberitahu bahwa kamu tidak tahu sihir lagi? Kemudian, dia meminta kepada pelayan itu alat komunikasi ajaib. Kebao adalah anggota kelompok bisnis. Akan mencari tahu setelah komunikasi. Harga batu ajaib itu 20 juta emas per gram. Dan pada dasarnya mereka semua punya harga tapi tidak punya pasar. Buku yang tadinya tertekan sudah sampai di tempat kencannya. Saya masih berpikir untuk menjual pakaian saya demi uang. Dia bahkan sepertinya tidak mendengar komentar orang lain. Hingga aku teringat oleh panggilan Ayers. Baru saat itulah saya menyadari bahwa saya sedang kencan buta sekarang. Meskipun pihak lain adalah pria yang sangat tampan. Saya juga ingin mengambil inisiatif. Lain kali kita bertemu, tapi pihak lain pasti ditipu oleh ayahnya. Jadi mungkin ini akan berakhir dengan cepat. Kencan buta adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kemudian, saya memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menakut-nakuti Ailes. Dia merentangkan tangannya dan tersenyum cerah. Tanyakan orang lain apakah mereka bersedia meminjamkan Anda sejumlah uang. Memikirkan kelakuanku yang seperti ini pasti akan membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Lalu pergi dengan marah. Tapi saya mendengar pihak lain menanyakan berapa banyak yang saya butuhkan. Kepanikan uang. Sebuah buku menceritakan bahwa dia sangat membutuhkan 20 miliar koin emas. Langsung, saya melihat Ayers mengeluarkan sesuatu dari lapisannya. Lihat orang lain mengeluarkan pena. Sebuah buku bawah sadar. Saya pikir ahli pendekar pedang akan menggunakan ini untuk membungkam dirinya sendiri. Tapi Ayers terus saja menulis di kertas itu. Saya perhatikan kali ini, Als memiliki bulu mata yang indah. Rambutnya juga terlihat sangat lembut. Melihat wajah yang begitu tampan, buat dia rileks. Segera dia menyadari bahwa jari orang lain juga sangat banyak. Ramping dan tampan. Ikuti tatapannya. Dia memperhatikan orang lain. Dia menekan cek itu dengan keras. Saya menyadari bahwa Ayers serius. Dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan pihak lain. Namun tanpa sengaja memegang tangan orang lain dengan erat. Adegan seperti itu membuat kedua belah pihak tertegun sejenak. Ipon buru-buru mengulurkan tangannya, lalu minta maaf pada Ailes. Meskipun saya sudah lama mendengar bahwa Duke sangat baik, tapi seharusnya tidak seperti ini. Pinjamkan uang kepada orang lain dengan mudah. Tanpa diduga, alat itu patah. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia tidak meminjamkannya kepada wanita itu sembarangan. Wanita muda itu adalah menantu perempuan dari keluarga Aschenholz. Dan uang ini adalah milik pribadi Anda. Meskipun pada akhirnya Anda ditipu, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Sebuah novel mengingatkanku bahwa kencan butaku sangat aneh. Reaksi pertama yang harus dilakukan adalah melarikan diri. Ayers Wenyan meletakkan cangkir teh di tangannya. Kemudian matanya tertuju pada sebuah buku. Mendekatlah padaku dan beritahu aku dengan suara rendah. Pelayan istana seharusnya bukan orang yang aneh, bukan? Mata mereka bertemu sebentar. Saya bangun dengan panik dan mengucapkan selamat tinggal. Dan Duke juga memberikan saran yang sangat bijaksana. Kirimkan salinannya ke rumah untuk Anda sendiri. Ia menyatakan ingin mengetahui lebih banyak tentang sebuah buku. Padahal aku sangat ingin menyetujuinya. Tapi khawatir dengan statusnya sebagai penjahat akan menimbulkan masalah bagi Duke. Duke menolak tawaran Duke. Ini adalah adipati. Minta salinannya. Bisakah Anda menyetujui salah satu permintaan Anda? Lain kali kita bertemu. Kedua belah pihak saling memanggil dengan nama depan mereka. Mengatakan itu, dia meraih tangan Yi-Ben. Wanita di istana menyebutku bahagia dan sabar. Lalu dia mencium lembut tangan Ben. Saat itu semuanya tertutup debu. Sepertinya hati kedua generasi akhirnya mulai berdebar kencang. Dia menanggapi ajakan Duke dengan senyuman tulus. Carilah hal-hal yang baik, Tuan Lei Denaihin. Duke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihatnya. Sebuah buku setelah kencan buta berakhir. Datang ke alun-alun terdekat. Saya hanya menghabiskan waktu singkat dengan Duke. Sangat senang juga, namun Duke berada di luar jangkauannya. Aku tidak akan bertemu denganmu lagi di masa depan. Saat ini, Yi-Ben melihat seseorang berjalan ke arahnya. Dilihat dari rambut emasnya, orang yang datang pastilah putra mahkota. Pelayan istana benar-benar membuat dirinya kesal. Anda akan datang menemui saya pada kencan buta. Ini adalah buku tentang orang yang paling tidak ingin saya temui saat ini. Putra mahkota diadopsi oleh ratu saat ini. Putra mahkota yang baru. Oleh karena itu, dia memberikan perhatian khusus pada Feng Ting dan uang miliknya. Keagungan ruangan, ini juga membuatnya sangat muak. Yang terkenal kejam, bahkan warnanya ungu mirip buku. Dia juga tidak pernah memakai isyarat tangan perak. Tapi sekarang putra mahkota ini, tapi di depan sebuah buku, pamer seperti penggembala sapi. Ketika saya membawa barang bawaan saya ke putra mahkota, dia mengamati orang lain dengan cermat.
Dalam novel tersebut, putra mahkota adalah seorang pria tampan. Tapi saya baru saja bertemu pria yang lebih sempurna. Sebaliknya, saya merasa putra mahkota terlalu biasa. Dan pengamatan yang cermat, di mata putra mahkota, itu berubah menjadi tatapan memohon. Lalu aku menghalangi jalanmu. Aku berangkat dulu. Putra mahkota tidak dapat memahaminya. Sekarang saya tidak dapat menarik mahasiswa kedokteran. Melihat Yiben benar-benar mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Dalam keputusasaan, dia meraih tangan buku itu. Jangan biarkan dia bermain. Perilaku kasar ini di luar dugaan Ibib. Yang mulia, apakah Anda memegang tangan saya sekarang? Pangeran kemudian melepaskan tangannya. Semakin banyak orang yang memperhatikan pedang itu, memikirkan pertikaian di depan umum. Putra mahkota akan mengerti maksudnya. Jadi dia memberitahu sang pangeran, saya sudah lama melupakan yang mulia. Saya tidak akan pernah menghalangi yang mulia mulai sekarang. Pada saat yang sama, dia meminta maaf kepada putra mahkota atas tindakannya di masa lalu. Meminta maaf, namun pria berambut berminyak ini sepertinya tidak mengerti ucapan manusia. Katakan itu di depan semua orang. Sebuah upaya yang masuk untuk menjadi putri mahkota. Lalu sebuah buku di depan mentega yang tak tahu malu ini. Saya tidak lagi terlihat baik. Saya mendengar bahwa pihak lain juga terlibat dengan Duke Ayas. Seluruh tubuh Ichigo mulai bergetar. Saat itulah Duke datang menyelamatkan tepat pada waktunya. Bantu Yiben mengenakan mantelnya sambil berpikir. Lalu dia memfilmkan putra mahkota dengan tatapan dinginnya. Mengetahui bahwa pihak lain adalah Duke Ayas. Wajah putra mahkota langsung berubah menjadi jelek. Saat 3 orang berkumpul, ketika lingkungan membentuk struktur segitiga yang stabil, orang-orang di sekitarnya segera mulai bergosip tentang Xiao Sheng. Bahkan ada yang mengatakan, Duke dan putra mahkota adalah pecinta sejati wanita jahat. Salah satunya hanyalah pihak ketiga. Nikmati buku itu tanpa berkata-kata. Bom mulai meledak. Sepertinya aku menyadari kalau suasana hatiku sedang buruk. Duke mengindikasikan bahwa dia akan mengambil salinannya dan pergi. Pergi ke tempat yang sepi. Mengklaim bahwa dia baru saja menyiapkan hadiah. Lupa memberikannya padamu. Ada yang menduga pihak lain sengaja berusaha membantunya. Jadi dia punya ide, memegang lengan Duke dengan erat. Beritahu Kaisar Taizu, saya masih kencan buta dengan Duke. Aku akan pergi dulu untuk menghabiskan waktu hangat bersamanya. Mengapa Duke tidak mengungkapkannya? Sebaliknya, aku memegang tangan Yiben. Konfirmasikan hubungan Anda dengan Yiben. Seperti yang dia katakan, pangeran mengerutkan kening, melihat kedua belah pihak bergandengan tangan. Entah kenapa, dia mengembangkan perasaan yang membuat pria sombong itu tidak mampu melakukannya. Menerima frustrasi, dan saya ingin berterima kasih kepada Duke untuk ini. Di masa depan, saya akan menemukan cara untuk membalas kebaikan saya. Dia kenal Duke, dia datang untuk kencan buta denganku hanya karena dia dititipi oleh ayahnya. Tapi karena alasanku sendiri, banyak hal terjadi tanpa alasan. Duke berpikir keras setelah mendengar ini. Saya pikir saya telah membuatnya tidak bahagia. Tanpa diduga, Duke melangkah maju. Momen stabilitas, wajah tampannya yang dewasa ada di hadapannya. Lihat tangan besar yang lembut itu. Balikkan rambut Anda dengan lembut. Gadis itu menutup matanya erat-erat sebagai antisipasi dan ketakutan. Kemudian Duke dengan lembut memetik daun-daun yang berguguran dari rambutnya. Kemudian jawab pertanyaannya dan tanyakan sebuah buku. Tidakkah kamu setuju bahwa kamu akan memanggil namamu? Namun Ben masih tenggelam dalam Duke. Dalam aksi tadi, saat saya melihat orang lain, dia masih terlihat tenang dan mantap. Cinta itu begitu aneh di hatiku. Perilaku seperti ini akan membuat Anda salah paham. Dan setelah kembali ke rumah, Duke tidak bisa tenang sama sekali. Tanpa sadar, saya menambahkan banyak susu kubus ke dalam kopi saya. Mata penuh dengan buku dalam pikiran. Bahkan ke samping, ajudan mengabaikan semua yang dia katakan. Tiba-tiba Adipati bertanya kepada ajudannya, apa kamu bilang kamu tampan sebelum kencan buta? Ajudan yang tidak tahu kenapa mengatakan dia tampan sekarang. Dia juga akan tampan di masa depan. Jawaban ini membuat Duke tidak puas. Bagaimana Anda bisa membuat saya mempercayai estetika Anda seperti ini? Ini bukan estetika orang biasa. Kemudian dia berinisiatif untuk menyebutkan bahwa selama kencan buta, semua orang menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Ajudan ingin mengatakan bahwa Duke pasti telah melakukan kesalahan. Namun langsung disela oleh pihak lain. Duke kemudian memberitahu ajudannya, selalu ada suara-suara aneh di kepalaku sekarang. Tidak tahu, mengapa saya dapat mendengar buku memanggil nama saya? Ini membuat kepalaku jadi membingungkan. Kata ajudan langsung, tanyakan kepada Duke apakah hadiah pagi telah dikirimkan. Duke tiba-tiba teringat, saat aku mengejar pelayan istana dan ingin memberinya hadiah. Tiba-tiba melihat, membaca buku dan menangis di depan putra mahkota. Dikombinasikan dengan renungan, minta maaf pada diri sendiri. Dalam sekejap, dia membayangkan pelayan istana, bertemu dengan putra mahkota yang sudah lama saya kagumi. Karena itu terlalu menyakitkan. Tolong tanyakan padanya, melarikan diri dari tempat kejadian sendirian tanpa perasaan yang baik. Jadi dia memberitahu ajudannya, dia tidak akan kembali ke wilayah itu untuk saat ini. Dan memerintahkannya untuk menyelidiki urusan terkini pelayan istana. Apakah Anda berhutang banyak? Dia ingin tahu tentang keluarga Aschentols. Sebagai keluarga kaya terkemuka di Kekaisaran, salah satunya sangat dibutuhkan. Apa alasan uang sebanyak itu? Duke memandang keluar jendela dan memikirkan permata pelayan itu. Murid-murid seperti matahari terbenam ini. Dia tiba-tiba menyesal. Saya tidak menyiapkan hadiah yang lebih mahal. Seperti yang diketahui semua orang, cincin batu ajaib yang dia berikan persis seperti yang dibutuhkan buku ini. Lihat batu ajaib pada saat ini. Sebuah buku yang membuat orang menangis. Dia hanya bisa menghela nafas. Duke adalah pria paling sempurna di dunia. Bahkan hadiahnya sudah disiapkan. Semuanya tepat seperti yang saya butuhkan. Meski ayah dan kakaknya masuk ke kamar Yiben. Alasannya adalah keduanya mendengar putra mahkota muncul di kencan buta. Namun Yiben lebih mengkhawatirkan ayah dan kakaknya. Belakangan ini, keduanya disibukkan karena tugas resmi. Dia selalu terlihat sangat lelah.
Kekhawatiran Yi Ben membuat keduanya semakin merasa bersalah. Jelas sekali Ben menderita di luar, dan khawatirkan mereka secara bergantian. Ayah meminta maaf karena tidak membiarkan putrinya pergi kencan buta. Putrinya yang terluka bertemu dengan putra mahkota. Sebuah buku untuk menghibur ayah bahwa dia baik-baik saja. Saya hanya merasa dirugikan oleh Duke. Biarkan dia melakukan kencan buta dengan orang seperti dia. Baik ayah maupun saudara laki-laki saya tidak dapat menerima hal ini. Di mata mereka, buku ini adalah anak terbaik dan paling baik hati di keluarga. Senyum lega, lalu aku meminta ayahku untuk melupakan semuanya. Mulailah karir Anda lagi. Ayah dan saudara laki-laki saya sama-sama setuju. Daripada membuang-buang waktu untuk perasaan, lebih baik berinvestasi. Mendadak, sebuah buku secara langsung menyatakan bahwa dia tidak punya uang untuk memulai karir sekarang. Bertanya kepada ayahnya apakah dia bisa meminjamkan 10 juta koin emas kepadanya. Pokoknya akan dikembalikan beserta bunganya di kemudian hari. Adikku mendengar bahwa itu hanya uang untuk membeli beberapa pakaian. Jadi saya berencana untuk memberikannya langsung kepada adik saya. Namun ditolak oleh salah satu orang. Dia akan secara resmi mengeluarkan IOU untuk meminjam uang. Hanya untuk meningkatkan kepercayaan yang saya miliki pada ayah dan saudara laki-laki saya. Sang ayah sadar kalau putrinya kali ini serius. Lalu setuju, keluarga mereka bukan sekadar keluarga pesulap. Dan dia juga pemilik kelompok usaha yang menerima investasi tersebut. Ambil saja kesempatan ini, biarkan putri saya belajar cara berbisnis. Di malam hari, ayah saya menelepon saudara laki-laki saya. Katakan padanya sebuah buku selain berbisnis. Tidak ada pembicaraan tentang kencan buta sama sekali. Ini sangat mengejutkan saudaraku. Dia dengan hati-hati mengingatkan ayahnya. Hati seseorang tidak akan mudah berubah. Mungkin, ia hanya berpura-pura membuang rasa cintanya yang bertepuk sebelah tangan kepada putra mahkota. Ketika sang ayah mendengar hal itu, wajah putra mahkota kembali berubah dingin. Hanya karena ratu mengadopsinya, Adrian baru saja menjadi putra mahkota. Posisi ini dapat digantikan sewaktu-waktu. Jika dia mundur dari jabatan putra mahkota, dia tidak akan mengabaikan keluarga kita lagi. Adikku jelas juga tidak menduganya. Ayah untuk sebuah buku akan ikut campur dalam perselisihan mengenai pewaris kerajaan. Lagi pula, dari zaman dahulu hingga sekarang, keluarga Aschentols tidak pernah mencampuri urusan keluarga kerajaan. Ayah saya menjelaskan bahwa ini hanyalah salah satunya. Alasan utama, ataukah putri yang dibawa putra mahkota terlalu aneh? Adikku juga memperhatikan bahwa ketika dia berada di medan perang, sihir yang digunakan oleh putri, kemampuan penyembuhannya jauh melebihi level biasa. Kemudian, sang ayah memerintahkan saudaranya untuk pergi dan menyelidiki sang putri. Pada saat yang sama, hubungi mantan pangeran ketiga dan saat ini ajak juga gadis-gadis berkencan. Namun ketika aku membaca surat yang diserahkan oleh pelayan itu, dia tidak senang sama sekali. Bahkan wajahnya menjadi sejelas siang hari dalam sekejap. Keringat dingin mengucur di wajah. Karena dia adalah sebuah kerajaan, penjahat paling terkenal. Dia menebak sang Duke. Anda pasti merasa bahwa kencan buta dengan diri sendiri itu terlalu tidak adil. Jadi dia menggugat dirinya sendiri. Putra mahkota mengirimnya ke sana. Kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Surat pertanggungjawaban. Pembantu itu menghibur sebuah buku di masa lalu, meskipun itu agak ekstrim. Tapi wanita muda itu sekarang lebih cantik daripada wanita di biara. Wanita harus bersikap baik. Setelah menenangkan diri beberapa saat, memutuskan untuk memeriksa bisnis Duke terlebih dahulu. Memikirkan Duke, yang paling bisa kulakukan adalah mengembalikan cincin mode. Karena Duke memperlakukanku dengan cukup lembut hari itu. Jadi saya merasa cemas. Buka amplopnya dan baca. Tidak menyangka Duke. Saya hanya khawatir dalam surat saya bahwa saya mungkin tidak menyukai bidang itu. Dan pada akhirnya, saya mengundang seorang buku untuk pergi ke gedung opera bersama saya. Pembantu itu menelepon. Duke pasti terpesona oleh wanita muda itu. Minta wanita itu untuk membalas dengan cepat dan menerimanya. Tapi ada yang siap menolak. Dia memutuskan bahwa Duke dititipkan oleh ayahnya. Jadi saya menulis kepada diri saya sendiri karena sopan santun. Meski sebenarnya dia tidak mau. Serahkan pria sempurna ini. Dan buku baru putra mahkota. Lihat sekilas saja. Pihak lain sebenarnya mengundangnya ke pesta teh yang diselenggarakan oleh sang putri. Dia bahkan secara khusus memperingatkanku. Anda tidak dapat menggunakan sihir ketika Anda datang ke sini. Perilaku seperti itu, mereka hanya memperlakukannya sebagai calon penjahat. Selain itu, mereka semua mengatakan kepadanya bahwa mereka tertarik pada kaisar. Sang putri tidak lagi tertarik. Anda masih harus menyusahkan diri sendiri seperti ini lagi dan lagi. Dalam hatiku, aku menganggap putra mahkota sebagai orang yang paling sampah. Bajingan-bajingan, pada hari pesta teh, putra mahkota memandang berkeliling ke arah para wanita bangsawan yang hadir. Namun tidak pernah menemukan bayangan buku. Dia dipukul dengan keras untuk beberapa saat. Jelas sekali di masa lalu, selama saya berada di tempat saya berada. Para pelayan akan berusaha semaksimal mungkin untuk berhemat. Mendekatlah pada dirimu sendiri. Mengingat kembali hari itu kuil Duke of L. Gambar mengambil buku. Dia tidak bisa tidak ragu. Mungkinkah saya benar-benar tidak ingin memenangkan kemenangan saya sendiri? Fokus pada, ini adalah wanita di samping yang memegang lengan sang pangeran. Pihak lainnya adalah putri Raja Melayu tetangga. Cordelia, putra mahkota memperkenalkan kepada semua orang. Putri mengandalkan pemulihan. Sihir menyelamatkan hidupku. Semua orang langsung berubah menjadi anjing kecil yang menjilati sang putri. Mulailah menyanjung. Kemudian seseorang menyebut Duke, kencan buta dengan gadis jahat. Dan sang putri juga menyadarinya. Wajah putra mahkota langsung berubah menjadi jelek. Jadi dia mulai memuji. Wanita lain merawat kulit mereka dengan baik. Berhasil mengubah topik. Pada saat yang sama, saya keluar untuk membeli rumput Rodia. Ini adalah proyek baru yang dia pikirkan dalam beberapa hari terakhir. Fungsi utama ramuan ini adalah sebagai antipiretik. Meskipun ada banyak bahan yang lebih baik di pasaran, tapi Rodia itu murah. Monopoli dapat dicapai dengan dana yang terbatas.
dan salinan. Saya juga belajar tentang perannya yang lain dari karya aslinya. Di kalangan bangsawan masa depan, penyakit kulit menular yang tidak diketahui asalnya, dan putri haramnya bergantung pada ramuan ini, berhasil membalikkan situasi yang tidak menguntungkannya. Sang putri saat itu, padahal Rhodia dibagikan secara gratis. Tapi saya tidak berniat mendapat banyak uang dari satu buku. Dia siap untuk menyerang. Manfaatkan sepenuhnya informasi yang Anda pelajari dari novel. Hasilkan 20 miliar koin emas untuk Anda sendiri, sekaligus untuk menjual dengan harga lebih tinggi. Rencana untuk mengemas Rhodia menjadi sesuatu yang lebih premium. Produk murni alami yang dapat menyembuhkan penyakit kulit. Kosmetik buatan tangan. Setelah turun dari kereta, saya tidak sengaja melihat ke arah istana. Saya pikir putra mahkota sedang mengadakan pesta teh. Biarkan saja dia berkendara. Baru saja bersiap-siap untuk melakukan bisnis yang ada. Angin meniupkan debu ke mataku. Dan dia sangat menyedihkan. Tampak penuh air mata. Duke sebenarnya melihatnya seperti biasa. Pria adalah kekasih impian semua wanita di kekaisaran. Anda dapat menarik perhatian banyak wanita segera setelah Anda keluar. Bahkan seorang pria berusia 80 tahun. Saya juga harus mengagumi ketampanannya. Tapi pria yang sempurna. Tapi putus asa paling jatuh cinta. Penjahat terkenal. Setelah keduanya saling memandang sejenak, Duke tidak bisa menahan kegembiraan batinnya. Meski ajakan tersebut belum lama ini ditolak oleh pelayan istana, tapi pertemuan kebetulan ini membuatku sangat bahagia. Sebuah buku yang terlihat seperti anak nakal yang ketahuan selingkuh. Berkeringat dingin, beritahu Duke, saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan di sini. Ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, pihak lain juga berkata, jika ada yang harus dilakukan di jalan ini, Anda akan terlambat. Saya berharap bisa bepergian dengan membawa buku. Ini agak mengejutkan. Undangan di surat kedua dititipkan oleh ayah saya. Lalu ada apa dengan undangan Duke kali ini? Saya tiba-tiba menjadi waspada terhadap Duke. Karena dalam karya aslinya, Duke of Hylas hanya disebutkan secara singkat. Tidak benar-benar muncul. Artinya, plot saat ini dan karya asli menghasilkan penyimpangan yang sangat besar. Tapi novel ini terutama suka menciptakan pembalikan. Misalnya, jika pembantumu mengkhianatimu. Jadi aku mengangkat rambutku, berpura-pura tidak sabar. Saya berharap Duke bisa pergi berbelanja dengan orang lain. Mengapa kata-katanya jatuh begitu saja? Duke langsung berubah menjadi anak anjing yang hilang. Dia segera menemukan sebuah buku. Ini hanya alasan yang kubuat untuk bisa bersamamu. Tidak bisakah kamu berpura-pura tidak tahu dan berjanji padaku? Hati seorang penulis klasik Tiongkok akan meledak. Bahkan para penjaga berambut kuning pun terkejut dengan kelakuan Duke. Sangat tidak berperasaan untuk mengeluh tentang wanita yang bertanggung jawab. Setelah itu, Duke berbelanja dengan Yiben dengan lancar. Dan biarkan Huang Mao bermain sendiri. Saya tidak punya waktu untuk khawatir karena tidak memiliki penjaga. Apakah dia akan dibunuh? Saya mendengar Duke menanyakan alasan penggantian penjaga. Pada dasarnya, saya menyadarinya sesuai dengan pengaturannya. Dia adalah seorang pesulap yang hebat. Tidak perlu penjaga. Tentu saja, hati-hati dengan penjelasan yang tidak wajar ini. Lagi pula itu tidak berbahaya. Duke yang fasih itu mengangguk. Lagi pula, sampah di dunia ini terlalu banyak. Ketika saya mendengar buku sampah, saya pikir saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri. Pergantian topik pembicaraan yang gugup. Mengatakan bahwa dia akan pergi berbelanja nanti. Duke setuju. Ternyata pembantunya suka belanja. Saya sendiri yang mengingatnya. Entah kenapa saya merasa sedang diinterogasi. Perbuatan buruk di masa lalu terlintas dalam pikiran. Dia secara tidak sadar membela diri. Sekarang saya tidak semewah dulu. Aku bahkan benci barang mewah. Tanpa diduga, Duke mulai panik lagi. Jadi bukankah Anda juga menyukai rok, sepatu, dan tas berhiaskan permata? Dia menghela nafas frustrasi. Anda harus tahu lebih banyak tentang pelayan istana. Memberikan hadiah, 1 botol. Tiba-tiba aku teringat gelang pola pemberian Duke kepadaku. Ternyata itu Duke. Itu adalah kesalahpahaman bahwa aku tidak menyukai hadiah kencan buta yang dia berikan padaku. Dia tidak bisa menahan tawa. Lalu beritahu Duke, saya sangat menyukai hadiah yang dia berikan kepada saya. Bagaimanapun, itu adalah sihir penyembuhan. Pola amnesia. Dalam proses selanjutnya, Duke terus menanyakan berbagai informasi kepada Hihihi. Ini seperti mencoba mencari tahu sendiri. Ini seperti menerbitkan buku bergambar. Dalam gambar tersebut, dia juga secara samar-samar memuji buku tersebut karena lebih baik dari sebelumnya. Lebih indah, buku ini akhirnya meredam kegelisahan di hati saya. Saya hendak menanggapi dan memuji Duke, namun disela oleh bangsawan lain yang lewat. Begitu pihak lain melihat Duke Hylas, wajahnya penuh senyuman, berusaha keras agar putrinya bisa bertemu dengan Duke. Namun Duke hanya menyapa dengan sopan. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Orang bertanya-tanya melihat sikap dingin Duke barusan. Dia pikir Duke sangat baik kepada semua orang. Tanpa diduga, Duke tiba-tiba meminta maaf kepada sebuah buku. Maaf, saya punya terlalu banyak pertanyaan, tapi aku hanya sangat penasaran denganmu. Hal ini membuat Ipon harus menebak-nebak. Apakah Duke benar-benar mempunyai perasaan khusus padanya? Melihat wajah percaya diri dan tampan itu, tiba-tiba aku menyadarinya, karakter yang sangat terkenal. Seharusnya tidak ada plot yang manis. Biasanya orang yang lewat merasa malu melihat buku ini. Pelayan juga dapat berbicara buruk tentangnya tanpa hambatan. Kali ini dengan Duke, pihak lain telah berusaha mendekati saya, dan selalu ajukan beberapa pertanyaan pribadi. Sengaja mengatakan hal-hal yang ambigu seperti sekadar ingin tahu tentang dirinya. Jadi mereka yang pintar mengira pihak lain sedang berpura-pura sedang jatuh cinta. Faktanya, Duke menghubunginya karena alasan lain. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Duke hanyalah otak cinta yang putus asa. Aku melirik pria itu ke samping dengan tidak wajar. Orang lain selalu memancarkan energi yang membuatnya sebuah kekuatan yang tak dapat ditolak. Dia menebak, Duke adalah anggota dinas rahasia kerajaan.
Ini secara khusus bertanggung jawab untuk menyelidiki elit yang tidak bisa mengungkapkan kasus. Organisasi tersebut dikatakan terkait dengan 4 keluarga besar Adipati. Kontak jarak dekat, sebuah buku yang diam-diam menghitung di hati saya. Kecuali kencan buta, itu adalah pengaturan ayahku. Tindakan Adipati lainnya mungkin tidak disengaja. Misi organisasi spionase, putra mahkota asli. Ia pun menjaga dirinya karena sifat aslinya yang menjadi ganas. Saya bisa memikirkan hal ini. Sebuah buku tiba-tiba dipegang di pelukan seorang pria. Tangan besar yang kuat memegang erat rekannya, hampir menghancurkan kewarasannya. Untungnya, Duke menunjuk ke pohon di depan buku itu. Jelaskan kekhawatirannya, hanya butuh satu buku untuk berhasil meyakinkan diri saya sendiri. Duke melakukan ini untuk menghilangkan kewaspadaannya sendiri. Ngomong-ngomong, dia juga mengambil keputusan. Saya perlu menghapus reputasi buruk saya. Tak lama kemudian keduanya sampai di suatu tempat, toko kosmetik yang mulia dan mewah. Sambil memilih produk dalam satu buku, juga memeriksa, layanan toko ini tidak memenuhi persyaratan kerjasamanya. Ini adalah ekspresi puding dingin Duke. Bahkan, ia terlihat cantik meski tanpa riasan. Kata-kata manis membuat Ibi pun resah. Namun, Giben dengan cepat melakukan penyesuaian. Saya pikir ini adalah pengingat rahasia Duke untuk diri saya sendiri. Saya belum lama ini mengatakan bahwa saya tidak suka barang mewah. Untung, saya juga menemukan produk dari toko ini. Sangat cantik. Kemudian dia meminta untuk pergi memeriksa toko lain. Mereka berdua baru saja masuk ke toko. Wanita di toko itu dengan sopan memberi hormat kepada mereka berdua. Suatu hal yang sangat tidak terduga. Pihak lain tidak memiliki reputasi sebagai gadis nakal, meremehkan diri sendiri, dan dapat juga secara akurat memanggil dia dan Duke dengan namanya. Segera saya menciumnya di toko, memancarkan keharuman yang menyegarkan. Dia menebak kosmetik tersebut. Berbagai ramuan ditambahkan ke dalamnya. Lalu dia mengangkat satu dan bertanya tentang bahan-bahannya. Pihak lain dengan percaya diri menjelaskan sumber spesifik wewangian tersebut. Dan perkenalkan, toko ini penuh dengan kosmetik fungsional. Kemampuan luar biasa dalam mengolah herbal. Saat dia mengatakan itu, dia mengusap sedikit tangan Ipon. Rasakan aroma unik ini. Saya yakin seseorang dapat berhasil diproduksi di sini. Pendapat saya tentang kosmetik Rhodia. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke samping, pada Adipati yang menganggur. Setelah mata kedua orang itu bertemu, Duke memiringkan kepalanya dan bertanya-tanya apa yang ingin saya lakukan. Mereka tidak tahu bahwa Iboshi sedang melakukan brainstorming. Dia merasakan hal itu meskipun Duke sedang memata-matai dia. Tapi semua kejahatan harus diberantas. Tentang putra mahkota yang memberi perintah. Jadi buku itu memberi isyarat kepada pangeran untuk datang. Lawan segera menghentikan apa yang dilakukannya. Berjalan menuju sebuah buku. Taat seperti anak anjing. Dia memerintahkan Duke untuk membuka tangannya. Lalu oleskan krim tangan padanya dengan tangan Anda sendiri. Saat melamar, dia juga menghela nafas dalam hatinya. Tangan ini sangat indah. Jika ada seseorang yang bisa bersamaku di masa depan, pria seperti ini menjadi tua bersama. Saya harus menyebutnya bajingan. Dan Duke, setelah mengoleskan krim tangan pada sebuah buku, tapi tetap di tempatnya tanpa bergerak. Saya menyadari irasionalitas saya sendiri. Penjelasan panik. Aku ingin membalas hadiah yang kuberikan padamu terakhir kali sebanyak mungkin. Saat dia berbicara, dia berlari keluar. Dia sebenarnya memberi seseorang latihan sehari-hari. Manusia pedang memberikan krim tangan. Saya sangat bodoh dalam keputusasaan, kata Duke. Berlatih pedang setiap hari membutuhkan perlindungan dan perawatan yang lebih baik. Saat itulah, Ipon berhenti dan lari. Namun, kabar keduanya berpacaran ternyata sampai ke telinga Kaisar. Konferensi ilustrasi istana, dan kebetulan terdengar oleh putra mahkota yang lewat. Pangeran klasik segera menjadi gelisah. Ia mulai memikirkan maksud dan alasan keduanya berpacaran. Pada akhirnya, dia menjadi narsis dan meyakinkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ini semua adalah pelayan istana. Aku mencoba memikirkan cara untuk membuatnya cemburu. Sedikit yang dia tahu tentang hal itu di dalam hatinya. Orang yang melakukan banyak kejahatan di masa lalu, penjahat terkenal, telah menduduki posisi yang semakin besar. Dan kelakuan putra mahkota yang meninggalkan sang putri sendirian. Hal itu juga membuat sang putri semakin kesal. Sebuah buku yang dia ingat dengan jelas dari masa lalu. Sang pangeran bahkan tidak ingin melihat pelayan itu. Tapi dari tingkah dan ekspresi putra mahkota barusan, dia jelas merasa cemburu. Sang putri memetik bunga dengan tangan berdarah. Lihatlah bunganya tanpa ampun. Lambat laun layu di tangan. Saat itu, putri tidak sengaja berada di halaman, melihat keluarga muda Duke of the Ashenwoods. Ini adalah masa lalu dalam perang. Satu-satunya yang melihat keajaiban penyembuhannya, masih terasing dari rakyatnya. Jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan orang ini, menangkan kembali hati yang mulia. Begitu aku sampai di rumah, Duke bertanya kepada ajudannya bagaimana cara menyenangkan para gadis. Namun, ajudannya pertama kali melaporkan kepadanya berita terkini. Pangeran menugaskan penyelidikan atas urusan pelayan istana. Hasilnya, pelayan istana tidak merasa khawatir. Pangeran klasik itu seperti jatuh ke dalam gua es. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara meminta kepada seseorang yang tidak membutuhkan uang. Gadis yang tidak membutuhkan barang mewah mengungkapkan perasaannya. Ajudannya menyarankan Duke untuk menyerah. Karena sejak pelayan istana tidak berkata apa-apa berarti dia menolak dengan sopan. Sederhananya, yang mulia Duke telah ditendang. Tapi satu buku memberi saya hadiah. Ajudan itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Pelayan istana membangun tembok tinggi untukmu. Tapi itu masih memberi Anda ruang. Dia benar-benar penjahat. Mendengar ajudan berkata buruk tentang kekasihnya, Duke segera memperingatkan ajudannya dengan nada seram. Jangan membicarakan pelayan istana dengan santai. Jadi ajudan berkata lain, mungkin pelayan istana hanyalah seorang wanita yang membesarkan Tuan Gongyan. Duke bingung. Saat mendatangi kantor resmi, ia menjelaskan bahwa ini adalah ide yang sangat populer di ibu kota. Berarti, padahal saya tidak ingin mengembangkan hubungan lebih jauh, tapi masih sering temui seseorang yang Anda sukai.
Teks klasik Duke tidak mengandung kemarahan sama sekali. Sebaliknya, saya mencari hubungan dengan Gong sekarang dalam ingatan saya. Berbagai klip teman kencan wanita, lalu dengan ungkapan pantang menyerah sampai mati. Kalau kolam ikan, tidak masalah. Dia merasa sedang dibuang sekarang. Buku yang memilukan untuk sang pangeran. Pintu hatiku telah tertutup sepenuhnya. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh meminta ajudannya untuk menyerahkannya kepada pangeran ketiga. Ketekunan dan penghematan mengubah situasi. Sang Duke yang sebenarnya baru saja menerima sebuah buku sebagai hadiah, masih tampak bangga dengan angin musim semi. Sesekali aku harus mencium wangi krim tangan di tanganku. Saya mendengar pelayan istana berkata bahwa wangi mawar sangat cocok untuk saya. Duke bahkan lebih senang lagi melihat pelayan istana di sebelahnya dengan senyum cerah. Duke akan mengirimkan undangan ke keperawanannya. Perapalan mantra itu terganggu oleh kemunculan tiba-tiba kakakku. Adikku memperingatkanku dengan tatapan waspada. Berita kencannya dengan Duke telah terungkap, menyebar ke seluruh istana. Lalu dia menoleh dan menatap Duke. Prosesnya akan berlangsung dalam 5 menit. Salut kepada Yang Mulia Duke, adipati kebenaran yang tidak diketahui. Ia bahkan menyapa kakak iparnya dengan antusias. Saya berjabat tangan dengan paman saya. Pujilah orang lain karena penampilannya sangat mirip dengan buku. Dia juga lebih tampan dari rumor yang beredar. Saudara yang mengancam, niat membunuh itu segera dilemahkan oleh pujian yang tidak bisa dijelaskan ini. Sebuah buku yang kuat, aku hanya bisa menghela nafas. Pesona Duke menarik bagi pria dan wanita. Namun ketika kakak laki-lakinya mendengar hal itu, adipati, aku ingin mengajaknya makan malam bersamaku. Dia menjadi waspada lagi. Kemudian dia dengan tegas menolak kebaikan Duke. Dia menjelaskan kepada sang Duke, adikku sudah melakukannya, putuskan untuk memulai hidup baru. Jangan lakukan apapun padanya hanya karena kamu penasaran. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Fokus pada peningkatan diri Anda sendiri. Saya benar-benar tidak mau mengakuinya. Lagi pula, dia tidak benar-benar berkencan dengan Duke. Tapi begitu dia melihat Duke yang lucu itu, saya sangat malu sehingga saya tidak dapat berbicara. Jadi saudara laki-laki itu mengambil keputusan sendiri untuk membawa saudara perempuannya dan pergi. Setelah kembali ke rumah, buku itu seperti saudara laki-laki yang mengeluh karena tidak berkencan. Adikku tidak percaya sama sekali. Jelas melihat dua orang berbicara manis bersama. Adikku juga terpesona oleh Duke tadi. Tak bisa bicara, dia bahkan menunjukkan ekspresi patah hati. Ternyata, alasan mengapa kakakku mencegah Duke dan Ipon jatuh cinta, masih putra mahkota. Dia tidak tahan dengan kehadiran adiknya yang penuh cinta. Berpengalaman ditinggalkan. Saat aku memikirkan tampang bajingan putra mahkota saat itu, dia marah. Jika itu bukan identitas pihak lain, saya sudah mengirimnya dalam perjalanan. Lalu adikku tiba-tiba teringat. Saat itu dia menggunakan alat peraga sulap. Jejak tangan aneh terekam di halaman istana. Dia berpakaian dan bersiap untuk konfirmasi. Seperti yang diketahui semua orang, serangga monster raksasa telah muncul di tubuhnya. Baru saja, kakak baru saja akan memeriksanya. Informasi terekam di gelang. Tidak sengaja diserang monster raksasa. Dalam perjalanan untuk menghindari serangan, gelang itu jatuh ke pintu kamar. Kemudian saudara laki-laki saya mulai menyanyikan lagu sulap. Terapkan sihir pertahanan pada diri Anda sendiri. Saya harap saya bisa bertahan sampai penyelamatan orang lain tiba. Bagaimana saya bisa berharap monster ini akan maju secepat ini? Gunakan sihir untuk memutuskan hubungan antara tempat ini dan dunia luar. Dan monsternya sangat kuat. Sihir pertahanan juga tidak akan bertahan lama. Saat ini, saya sepertinya mendengar sesuatu. Setelah bertanya pada pelayan, pihak lain menyatakan bahwa dia tidak mendengar apapun. Tepat ketika saya mengira itu hanya ilusi, suara keras lainnya terdengar di telinganya. Jadi dia bersiap mencari sumber suara itu. Akhirnya, aku menemukan pintu kamar kakakku. Tempelkan satu ke pintu. Saya ingin melihat apa yang dilakukan saudara saya. Kepalanya terkejut. Kemudian dia memerintahkan pelayan itu untuk segera memanggil seseorang. Karena dia cukup yakin dia mendengar pekikan jamur dan suara mantra sihir. Ketika dia membuka pintu, situasi di dalam ruangan mengejutkannya. Adikku melihat salinannya datang. Biarkan dia menggunakan sihir serangan untuk membantu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, seseorang tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Saat itu monster itu memuntahkan racun ke arah Ipon. Namun satu orang tidak dirugikan. Ternyata kakaknya membantunya menggunakan sihir pertahanan, memblokir episode ini. Tapi saat berikutnya, pertahanan kakakku telah dirusak oleh monster itu. Aku mengetahuinya karena diriku sendiri mengambil kekuatan sihir kakakku, menyebabkan rusaknya pertahanan. Dia ingin membantu saudaranya. Tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Dan saudara di sisi lain masih melawan monster. Sepanjang waktu, di dalam hatinya, dia adalah pesulap yang hebat. Mungkin karena dia pertama kali melihat monster, membuat tubuhnya kaku. Tapi kakakku sendiri tidak bisa menghancurkan monster itu. Jadi dia berteriak pada Hiben untuk menghiburnya. Akibatnya, celah ini ditangkap oleh monster. Dia terkena racun monster yang melumpuhkan itu dan tidak bisa bergerak. Segera dia terobsesi dengan monster itu. Mungkin saya harus menjelaskannya di sini. Tapi dia, apapun yang terjadi, aku ingin mencoba melepaskan Ipon. Pada saat kritis ini, aku memperhatikan gelang di kakiku. Jadi dia menggunakan kekuatannya untuk melemparkan gelang itu ke arah monster itu. Pukul kepala monster itu. Awalnya saya ingin saudara laki-laki saya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Alhasil, monster itu langsung terkena serangannya. Dia dipukuli begitu keras hingga seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Kemudian atas panggilan pelayan kecil itu, tentara Yuan datang terlambat. Dan saat monster itu jatuh, seorang putri menggunakan bola ajaib untuk mengendalikan monster di kejauhan. Dia juga terluka karenanya. Mimisan terus-menerus. Karena berakhirnya kontrak dengan monster itu akan memperpendek umurnya. Dia tidak percaya gelang itu sendiri bisa membunuh monsternya. Bayangan yang dia panggil terakhir kali adalah, bahkan jika kamu mengalahkannya, lupakan saja panggilan ini. Para penyerang di Baden memang orang-orang berpangkat tinggi.
Monster tidak tahu bagaimana merasa kedinginan. Dia jelas menggunakan ilmu hitam untuk memutuskan kontak. Mengapa pelayan istana bisa muncul tepat waktu? Sepertinya dia mengetahui rencananya sejak dini. Tapi dia mengertakkan gigi karena tidak yakin. Menurutku itu hanya kebetulan saja. Kali ini hanya kebetulan. Harga yang harus dibayar terlalu besar. Jadi dia akan mencobanya sendiri. Apakah pelayan istana benar-benar mengetahui sesuatu? Ayah di sisi lain, saya melihat Raja Iblis yang menyerang putri dan putra saya. Dia masih tidak percaya hal semacam ini akan muncul di rumah Anda. Saudara mengangguk untuk mengkonfirmasi. Tiba-tiba muncul setelah saya mandi. Mungkin dia memasuki kamarnya melalui jendela. Namun sebuah buku mengatakan bahwa jendelanya tertutup rapat pada saat itu. Bukan monster ini. Dia mengikutinya sepanjang perjalanan pulang dari medan perang, kan? Tapi ayahku menganggap ini tidak mungkin. Karena monster-monster tersebut dihidupkan oleh para penyihir hitam. Buatlah kontrak dengan mengorbankan nyawa. Ikatan yang erat akan terbentuk di antara mereka. Jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Artinya penyihir hitam itu ada di ibu kota. Begitu saya mendengar beritanya, saya merasa gugup. Hidupnya, Anda mungkin diancam kapan saja. Dia menebak monster bayangan yang menyerangnya. Juga dari tangan seorang penyihir hitam. Berpikir bahwa ayah adalah penguasa menara ajaib. Anda harus tahu sesuatu tentang penyihir hitam. Hanya karena Anda ingin bertanya apakah Anda mau. Tiba-tiba saya teringat sebuah buku dalam plotnya. Pada akhirnya akan menjadi penyihir hitam. Dia mulai memikirkannya. Mungkin tubuh aslinya menjadi ilmu hitam. Guru itu bukan untuk dirinya sendiri. Hal ini membuatnya depresi. Saya pikir selama saya bukan penjahat, saya tidak akan menjadi orang kulit hitam. Saat ini, ayah saya bertanya bagaimana monster dihancurkan. Adikku mengeluarkan gelang yang cacat dan menjelaskan. Ipon mengalahkan monster itu dengan satu pukulan ini. Ayah tampak bingung. Surat itu menanyakan apakah salinannya asli. Setelah mengetahui hal ini terjadi, ditanya lagi kenapa tidak menggunakan sihir. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku bertanya-tanya apakah aku harus mengambil kesempatan ini untuk mengaku. Hasil terbaiknya adalah sang ayah segera meninggal. Belilah model seharga 20 miliar untuk Anda sendiri. Akhir yang buruk. Bahkan kakak dan ayahku membenciku karena hal ini. Berpikir bahwa saya tidak memiliki cukup kepercayaan di hati kedua orang tersebut. Atau menyerah. Namun saat ini, kakak saya berinisiatif mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dia bilang itu karena dia ditangkap monster. Jika kamu menggunakan sihir dalam situasi itu akan menyakitinya. Tapi ada yang mengerti. Sebelum itu, Anda memiliki banyak kesempatan untuk melepaskan keajaiban Anda. Apakah kakakku tahu kalau dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir? Jadi aku menutupi diriku sendiri. Lalu kakakku memberiku senyuman komet. Ini membuktikan bahwa dia memang melindungi dirinya sendiri. Ini membuatku sedikit tersentuh. Ternyata kakakku selalu baik sekali padaku. Setelah mendengar apa yang kakakku katakan, sang ayah percaya bahwa Ben menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ibunya. Pasalnya, kasus aneh ini jelas merupakan warisan dari sang ibu. Ibu Ipon adalah seorang ksatria dengan penampilan luar biasa. Sekali di keluarga kerajaan, beruang coklat ditangkap dengan tangan kosong saat kompetisi berburu. Disukai oleh ayahnya. Mendengar tentang pengalaman cinta orang tua yang aneh. Biarkan Yiben dan adikku diam. Setelah ayahku terbatuk-batuk dengan canggung, akan menyelidiki masalah ini. Kali ini, kakakku melamar. Ada satu hal lagi yang penting. Disitulah Duke of Ailes berperan. Selalu berkeliaran di sekitar buku. Dan sering melecehkannya. Bahkan sempat beredar rumor keduanya berpacaran. Menyebar ke seluruh istana dan akademi. Karena Adipati Ailes awalnya adalah AC sentral. Jadi saya sangat khawatir saya akan tertipu olehnya. Sebuah buku yang penuh dengan pertanyaan setelah dihukum oleh kakakku. Saya ingin menjelaskan bahwa saya dan Duke sebenarnya sangat polos. Tapi ayah saya sudah tercantum di bawah. Duke dilarang keras berkomunikasi dengan buku. Jika dia masih ingin melirik buku secara rahasia, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Ini adalah laporan dari petugas di luar pintu. Dikatakan bahwa ada tamu yang datang mengunjungi Sang Bhagava di istana. Berita ini membuat kakak dan ayahku sangat bangga. Wilayah, ini adalah pertama kalinya buku sebesar ini dikunjungi. Saat ini, sang putri sedang memegang hadiah dan berdiri di gerbang puding. Hati-hati saat minum teh. Dikatakan bahwa pahlawan wanita itu semanis sinar matahari musim semi. Melihatnya saja sudah membuatmu merasa hangat. Pada saat yang sama, ia juga mempunyai kemampuan untuk menenangkan monster. Sungguh orang yang ajaib saat ini. Segalanya muncul tepat di depan mataku. Tapi dia tidak ingat kalau ada plot seperti itu di karya aslinya. Keduanya terdiam cukup lama. Pahlawan wanita itu akhirnya meletakkan cangkir tehnya dan mulai membicarakan topik tersebut. Maaf atas kunjungan mendadak ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada pelayan istana atas keramahannya yang hangat. Sebenarnya, kupikir penguasa di istana tidak akan melihatku. Aku juga tahu kamu tidak menyukaiku. Pahlawan wanita itu berbau teh hijau begitu dia membuka mulutnya. Buatlah buku terdiam. Tapi untuk membuatnya meredam permusuhannya, Yiben mengaku dulu tidak menyukai putri. Tapi sekarang tidak ada alasan untuk membencinya. Tapi mata sang pahlawan wanita tiba-tiba berkaca-kaca. Sepertinya saya tidak bisa memahami perkataan orang. Minta salinannya. Apa artinya ini? Apakah Anda sangat percaya diri? Dapatkan surat dari putra mahkota. Biarkan buku itu tetap di tempatnya. Saya bingung. Sebenarnya, heroin tersebut tidak terlalu bodoh dan manis. Dia memiliki 3 tujuan kunjungan kali ini. Yang pertama adalah memastikan seberapa baik pelayan istana memahami dirinya sendiri. Yang kedua adalah menghancurkan badan kronikal. Rekam gelang perdana Anda sendiri. Yang ketiga adalah membuat pelayan istana tidak bisa lagi menghalanginya. Dan dia sengaja mengatakan sesuatu yang tidak ada. Hanya untuk menghindari kecurigaan. Jadi dia segera menyebut pelayan istana itu lagi. Kencan buta dengan Duke Ailes. Lalu berpura-pura sedih. Saya pikir pelayan istana sedang mencoba melupakan kaisar seperti ini.
Sang pangeran berpikir, ini karena pelayan istana mengenali saya dan istana. Hubungan di bawah ini, tanggapan yang tenang terhadap hal ini. Memang benar aku tidak punya perasaan terhadap putra mahkota. Itu, mengapa Anda sengaja pamer di depan yang mulia? Istana mata, wanita itu secara khusus memilih area yang dekat dengan istana. Berkencan dengan Duke, sehingga beritanya bisa tersebar dalam sekejap. Saya mendengar ini adalah metode umum di dunia sosial. Dikabarkan berselingkuh dengan lawan jenis yang berpengaruh. Untuk menarik perhatian orang lain. Nyonya Istana, apakah Anda mengakui hal itu untuk menarik perhatian putra mahkota? Memanfaatkan Duke Aires yang sederhana dan bodoh. Apa yang dikatakan pahlawan wanita itu? Padahal, itu semua untuk mencapai tujuan. Bom asap dilepaskan, tapi itu membuat seluruh orang merasa tidak enak. Di saat yang sama, hal itu juga membuat ayah saya yang bersembunyi di balik pintu dan menguping menjadi geram. Untungnya, saudara laki-laki saya menghentikan saya. Baru kemudian dia menghentikannya untuk bergegas masuk dan merobek teh hijau dengan tangannya. Kakak menasihati ayah untuk tenang, karena jika dia ikut campur dalam masalah ini, itu akan membuat buku ini semakin memalukan. Tapi ayahku benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Tanya beberapa waktu lalu, apakah ada berita tentang menemukan pangeran ketiga? Pangeran ketiga di sisi lain telah menerima milik ayahnya, dan surat dari Duke of Aires. Tapi dia membakar semua surat itu tanpa ragu-ragu. Dia tidak siap bertarung dengan kedua adipati ini, memiliki lebih banyak kontak, karena dia ingin melindungi dirinya dan kehidupan nyaman ibunya. 18 tahun yang lalu, Ratu Kekaisaran kehilangan 2 putra. Dia tidak memiliki ahli waris, mengadopsi pangeran keempat Adrian sebagai anak angkatnya, dan menjadikannya putra mahkota. Namun menurut urutan tertua dan termuda, pangeran ketiga harus menggantikan tahta. Bahkan para menteri pun membicarakannya. Mengapa Ratu melepaskan bakatnya? Pangeran ketiga yang luar biasa, memilih pangeran keempat biasa untuk menjadi putra mahkota. Maka para menteri pergi menemui kaisar. Belakangan, pangeran ketiga juga dipanggil oleh kaisar untuk masalah ini. Namun kaisar menggunakan alasan bahwa pangeran ketiga tampak kuyu. Biarkan dia pergi ke dokter untuk mendapatkan obat. Dokter saat itu bertanya, pangeran ketiga, jangan beritahu siapapun tentang ini. Pangeran muda ketiga segera, pahami apa ini. Dia takut tetapi tidak punya pilihan. Namun, setelah dia meminum obatnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Botol obatnya diisi air biasa saja. Namun ibunya tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Meski nyawa terselamatkan, namun ibu saya juga kehilangan kecerdasannya karena gejala sisa racun tersebut. Jadi sekarang pangeran ketiga, saya tidak ingin lagi memperjuangkan hak waris. Bukan hanya karena hidupnya, mengandalkan pengorbanan ibu, sebagai gantinya dan di kekaisaran. Kaisar dan permaisuri adalah orang yang sama. Sama sekali tidak mungkin dia bisa memberontak melawan kaisar lagi. Belum lama ini, ayah saya dioleh pangeran ketiga. Menolak untuk bertemu karena kesehatan yang buruk. Ayah marah. Dia yakin pangeran ketiga juga tahu. Orang yang lemah tidak bisa melindungi perdamaian saat ini. Dia menertawakan kenaifan pangeran ketiga di dalam hatinya. Pintu itu menabrak Duke Aires yang telah menunggu lama. Aires meminta maaf kepada pihak lain karena menghalangi. Tunggu sampai ayahku menerima permintaan maafnya. Duke Aires sengaja membeberkan identitas pihak lain. Bukankah ini Tuan Mota? Sudah lama tidak bertemu denganmu. Di luar dugaan, ayah saya sama sekali tidak mengenali pria di depan saya. Kemudian, Aires kemudian memperkenalkan dirinya kepada pihak lain. Nama saya Ruth Naing. Aires kemudian memandang ayahnya dengan heran. Membungkuk dengan sopan. Pujian yang memalukan dari ayah. Aires tumbuh menjadi setampan Duke zaman modern. Pemuda Aires berterima kasih kepada ayahnya. Hirota dewasa utama. Itu masih sama dengan apa yang saya lihat ketika saya masih kecil. Tidak bertambah tua sama sekali. Tapi ini penampilan yang luar biasa dan kefasihan yang luar biasa. Ayahku mau tidak mau harus waspada. Dia tiba-tiba menyesal membiarkan putrinya yang berharga pergi kencan buta dengan pria berlidah halus. Kali ini, Els berinisiatif menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin menemukan menara ajaib. Apakah ada trik sulap yang cocok untuk pemula? Tapi ayahku bingung setelah mendengar ini. Saya sudah lama mendengar tentang Duke Aires. Telah mencapai prestasi luar biasa dalam ilmu pedang. Mengapa mempelajari sihir secara khusus? Dan inilah jebakan yang dibuat Aires. Dia menyebutkan perjalanannya ke ibu kota. Saya telah melihat banyak alat peraga sulap yang nyaman. Sambil mendesah melihat keajaiban para penyihir. Sambil menjelaskan kalau belajar sihir juga bisa menyembuhkan luka. Bisa juga berperan di medan perang. Sebagai wali, kepala rumah Aires Utara, harus memimpin dalam melakukan perubahan. Dalam pidato, dari waktu ke waktu, dia menekankan kerinduannya akan sihir. Biarkan ayahnya secara bertahap menjadi kurang waspada terhadap Aires. Ia tidak menyangka akan ada keluarga yang terobsesi dengan prestasi. Ada keluarga yang berpandangan jauh ke depan. Kemudian Aires dengan tulus meminta maaf kepada ayahnya. Sepanjang waktu, Lord Mota telah membantu keluarganya. Banyak, itu yang harus dilakukan sang ayah jika berulang kali memberikan penghormatan. Tanpa sadar di hatiku, saya mengenali junior yang rendah hati ini. Lalu Duke of Aires, mulailah memuji pelayan istana dengan tidak hati-hati. Pengiring pengantin keluarga Aschenthals, sama seperti Master Menara Iblis. Dia adalah wanita yang luar biasa dan cantik. Saat aku mendengar putriku dipuji oleh orang luar, ayahku benar-benar lengah terhadap Duke Aires. Saya merasa pihak lain sangat cerdas. Namun, saat berikutnya Aires menunjukkan tatapan tajamnya. Ambil inisiatif untuk mengemukakan masalah putra mahkota yang meninggalkan pelayan istana. Sejujurnya membuat wanita istana yang begitu baik menjadi sedih. Dasar bajingan, sungguh. Ayah saya langsung setuju bahwa putra mahkota adalah bajingan. Menarik Duke Aires untuk berbisik dengan marah. Dikatakan bahwa karakter putra mahkota sangat buruk. Sejak kembalinya dia sebagai pahlawan perang, menjadi sangat arogan. Keduanya mengobrol lama. Kata-kata yang ayahku sembunyikan sejak lama di hatinya. Ungkapkan semuanya, buat dia merasa sangat nyaman. Tapi dia masih belum merasa puas.
Undang Duke of Ayers ke rumahnya untuk makan malam-malam ini. Setelah keduanya berpamitan satu sama lain, Ayers mengepalkan tangannya erat-erat. Saya sangat menantikan makan malam-malam ini. Di sisi lain, sang putri masih mengkritik buku yang berisi kata-kata. Sang putri meminta Yi Ben menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Saat ini, saya rasa itu adalah suara aslinya. Saya kira saya sudah melewatkan hadiahnya. Tapi dari sudut pandangnya, dia memang orang luar. Jadi aku hanya bertanya pada sang putri dengan sangat tenang. Saya datang ke sini untuk menanyakan pertanyaan membosankan seperti itu. Sang putri datang berkunjung pagi-pagi sekali. Saya pikir itu adalah sesuatu yang penting. Jawaban yang tenang, di luar dugaan sang putri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain itu. Bayangkan pelayan istana sebagai orang yang tiada taraf. Musuh yang berbahaya, namun dia masih melakukan perjuangan terakhir. Dia berdiri dengan semangat dan menanyai pelayan istana. Memiliki, apakah Anda yakin perilaku ini tidak disengaja? Anda hanya mencoba untuk mendapatkan putra mahkota. Tujuan menghalalkan cara, bukan hanya putra mahkota, bahkan Tuan Els. Jue juga akan malu dengan kelakuanmu. Jika pembantu tidak mau melanjutkan, kata-kata yang merugikan penghidupan masyarakat. Tangani saja hal-hal ini dengan benar. Sang putri sengaja menstimulasi buku seperti ini, hanya untuk membuatnya kesal, karena dia ingin membuat sebuah buku melejit. Hancurkan segalanya seperti di masa lalu. Sesuatu yang dia benci. Dengan cara ini Anda dapat mengandalkan. Pembunuhan kekasih putra mahkota. Putri kerajaan Melayu ditangkap atas tuduhan. Saat ini, Yi Ben mengulurkan tangannya kepada sang putri. Sang putri mengira aku telah mengambil umpannya. Namun buku ini hanyalah contoh tipikal menyilangkan wajah dengan garpu. Jawab pertanyaan sang putri sambil makan. Saya tidak menyangka rumor seperti itu akan menyebar. Meski sayang sekali, tapi sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Terlebih lagi, Yang Mulia Putra Mahkota sekarang. Bukankah kamu sudah memiliki kekasih yang cantik? Apapun yang kulakukan, dia seharusnya tidak menyadarinya. Jika ada yang tidak beres, dia juga harus menjadi seorang putri. Pergi dan bicara langsung dengan putra mahkota. Jangan menganggapku remeh. Orang yang melakukannya sangat kelelahan. Putri klasik tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Berteriak pada sebuah buku. Saat itu kakakku masuk. Peringatkan sang putri bahwa cukup sudah. Jika kamu mendengar seseorang menghina adikku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang putri menatap tajam ke arah badan. Jelas belum lama ini, saya tidak mengenali pelayan istana sebagai saudara perempuan saya. Sekarang dia berpura-pura menjadi seperti kakak laki-laki. Tapi sekarang dia harus mundur. Jadi dia meminta maaf kepada pelayan istana. Saya tidak mengendalikan emosi saya dengan baik. Mengatakan banyak hal yang seharusnya tidak saya katakan. Kemudian dia memberi setiap buku hadiah. Itu yang dia dapatkan dari Yang Mulia Putra Mahkota. Adikku dengan tidak sabar memintanya menjelaskan dengan jelas. Sang putri tiba-tiba menangis. Bicara tentang hadiah ini. Padahal, Putra Mahkota berniat memberikannya kepada pelayan istana. Saya baru mengetahuinya setelah membaca surat yang dikirimkan bersama saya. Saya tidak ingin bergantung pada hadiah ini. Perbaiki kesalahan Anda hari ini. Saya hanya berharap pelayan istana tahu bahwa dia tidak bertanya. Setelah mengatakan itu, sang putri langsung pergi. Dan setelah memastikan bahwa teh hijau benar-benar pergi, adikku bertanya dengan tidak percaya tentang sebuah buku. Dia benar-benar membiarkan orang ini pergi dengan utuh. Saya tertawa setelah mendengar ini. Dia sudah tahu kalau kakaknya sedang menguping di pintu. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu yang keterlaluan, aku khawatir kakakku tidak akan sanggup menanggungnya. Meskipun aku bilang begitu, saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada saudara saya karena telah muncul. Bantu dia membereskan kekacauan itu. Karena perkataan sang putri saat itu, hal itu membuatnya sedikit marah. Jika diganti dengan suara aslinya, pihak lain mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sisa hidupnya. Saat ini, saudaranya menyarankan agar dia membuang hadiah itu. Namun Yi Ben menolak kebaikan kakaknya. Karena dia sangat penasaran, apa yang ada di dalamnya, mampu membuat sang putri bangkit dan mendatangi pintu. Belum lama ini, sang putri mundur dari rumah Ipon dengan putus asa. Tapi sebenarnya, dia diam-diam telah membiarkan si monyet menemukan lokasi gelang itu. Namun untuk menghindari ketertarikan lawan jenis, sang putri tidak segera membiarkan Simo menghancurkan gelang itu. Biarkan saja dia terus mencari peluang untuk ekstasi. Setelah menyelesaikan masalah gelang, satu-satunya kesulitan yang tersisa bagi sang putri adalah hanya ada satu buku tentang pernikahan. Meskipun aku selalu mendengar rumor tentang pergantian pelayan istana, saya mendengar bahwa dia dan Kaisar Pangeran tidak pernah. Saya percaya orang bisa berubah dengan mudah. Tapi setelah melihat pelayan istana hari ini, pihak lain memang bukan wanita jahat yang saya kenal. Umumnya, ia bahkan berbohong bahwa hadiah itu dari putra mahkota. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan keraguan. Hadiah yang diberikan sang putri kali ini, itu karena dia ingin menyenangkan para bangsawan bodoh itu. Dan shower gel yang dirancang khusus, karena membuat kulit bersinar, dan seluruh tubuhnya disebut matahari oleh para bangsawan. Namun jika Anda sering menggunakannya, hal ini dapat menyebabkan penyakit kulit yang buruk. Dan kali ini, dia bisa tampil sebagai penebus. Gratis. Beri mereka ramuan terapi untuk menyembuhkan penyakit kulit. Kemudian para bangsawan akan memuji dirinya sendiri. Awalnya direncanakan menggunakan cara yang sama untuk menjinakkan pelayan istana. Namun kini kinerja pelayan istana membuatnya mustahil melakukannya. Yakinkan pihak lain, apakah Anda akan menggunakan sabun mandi cair? Tepat ketika sang putri kehabisan akal, si Moksun tanyakan pada sang putri apakah pihak lain tidak mau membantu. Karena ketika sang putri hendak pergi, dia diam-diam mengamati sebuah buku. Saya menemukan bahwa pihak lain ditutupi dengan lapisan ilmu hitam yang intens. Aura tersebut mengira sang putri ingin memenangkan pihak lain. Kata-kata ini membuat sang putri tiba-tiba tercerahkan. Ternyata pelayan istana itu adalah seorang penyihir hitam seperti dia. Hanya dengan begitu dia dapat menjelaskan bahwa dia dapat menemukannya dengan mudah.
rencana sendiri, tapi publik. Sang Bagawa juga dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapi pelayan istana. Ia ingin melaporkan masalah ini kepada keluarga kerajaan untuk diproses. Untuk menjadi putri mahkota, meskipun pihak lain sama dengan saya, dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, sebuah buku membuka hadiah yang ditinggalkan sang putri. Ada catatan di dalamnya bahwa sang putri memalsukan catatan putra mahkota. Surat tertulis, membaca buku baru, entah kenapa saya diperkosa lagi oleh bajingan. Putra mahkota berdoa, saya pikir dapat dimengerti jika sang putri datang untuk bertanya. Jadi dia merencanakan, buang sabun mandi cair yang terlihat mahal ini. Saat ini pelayan masuk dan menceritakan sebuah buku. Toko kosmetik terbaru, telah sepakat untuk bekerja sama dalam pengolahan rumput Rhodia. Sekarang tinggal memutuskan, buat saja produk apapun yang Anda inginkan. Tiba-tiba aku melihat shower gel di tanganku. Kudengar shower gel ini sangat populer di kalangan bangsawan. Dan permintaan shower gel juga akan meningkat di musim panas. Ini adalah peluang bagus untuk menangkap pasar. Jadi saya segera mengambil keputusan, memutuskan untuk membuat sabun mandi. Dan pembantunya, baru saat itulah saya melihat shower gel di tangan Ipon. Nyonya Istana, apakah yang Anda pegang di tangan Anda adalah mata air matahari? Ini adalah rumor yang langsung bisa membuat orang terharu. Produk harta karun yang membuat kulit sehalus satin. Saat ini sulit untuk membeli meskipun Anda mengeluarkan uang. Sebuah buku dalam bahasa Mandarin klasik tiba-tiba membuat saya bersemangat. Tanyakan berapa nilai barang ini. Pelayan kecil itu memikirkannya dan menebak. Sekarang satu botol berharga 10 juta Chin. Saya mengetahui bahwa sabun mandi cair di tangan saya lebih berharga daripada emas. Mahal. Saya segera melepaskan ide untuk membuangnya. Masukkan kembali ke dalam kotak dengan hati-hati. Berpikir mencari peluang untuk menjualnya. Pembantu itu bertanya, apakah ini hadiah dari Duke of Ailes? Aku segera menghentikan apa yang aku lakukan. Dalam pikiranku, aku memberikannya kepada Duke di toko kosmetik. Gambar mengoleskan krim tangan. Berpikir seperti itu Duke dan perilakunya. Memang benar kami berpacaran. Saya memperbaiki buku dan wajah saya memerah. Tapi dia tetap berkata, saya tidak ada hubungannya dengan Duke. Pelayan kecil itu jelas tidak mempercayainya. Jika itu kamu akan memberikan hadiah setiap hari. Bagaimanapun, tidak ada alasan mengapa dia tidak terpesona oleh pelayan istana yang begitu sempurna. Yang mulia terobsesi dengan kata-kata manis pelayan itu. Saya tidak tahu betapa kerennya memuji saya. Namun, dia tiba-tiba melihat. Anting pelayan itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saya menghubungi pelayan itu. Aku melepas anting-anting yang bersinar itu. Lalu dia berlari menuju jendela dengan seluruh kekuatannya. Saat sebuah buku mengeluarkan anting-anting, dia telah menghitung. Tidak ada yang akan melewati halaman saat ini. Tapi satu-satunya variabel yang tertinggal. Saat anting-anting itu terlihat tidak memihak ke arah Al. Ketika Duke Si jatuh, otak sebuah buku benar-benar pelacur. Tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. Langsung, sebuah ledakan dahsyat terjadi dari halaman ke dalam ruangan. Asap tebal yang dihasilkan pasca ledakan membuat Ipon terbatuk-batuk. Namun dia segera teringat saat dia baru saja menjatuhkan bomnya. Duke ada di bawah. Dia buru-buru berlari ke jendela, memanggil nama Duke. Lalu aku melihat Duke memegang selembar kertas. Berdiri di tempat utuh. Sepertinya dia menggunakan pedang, teknik menahan kerusakan akibat ledakan. Saya senang Duke tidak terluka. Tapi saat berikutnya, aku melihat Duke menatapku dengan penuh perhatian. Baru kemudian saya ingat bahwa pihak lain adalah keluarga kerajaan. Penyelidik rahasia, mungkin tidak ada yang menjadi masalah terbesar. Dia tersedak dan mundur 2 langkah. Berpikir bahwa ketika saatnya tiba, saya akan mengatakan bahwa saya tidak melakukannya. Itu disengaja. Akankah pihak lain memaafkan saya? Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Dengarkan suara pembantu. Berlari dengan cepat untuk memastikan cederanya. Kalau begitu biarkan dia istirahat dulu. Saya harus keluar dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Pasalnya Duke of Ailes terkena dampak ledakan tersebut. Pembantu Wen Yan tiba-tiba menjadi gugup. Tapi satu buku meyakinkannya, dialah yang menjatuhkan bom itu. Saya akan kembali segera setelah saya pergi, jangan khawatir. Namun, setelah menutup pintu kamar, saya segera berlari ke halaman secepat yang saya bisa. Saya berpikir 300 kali dalam hati apa yang harus saya lakukan. Biasanya, hanya membuat keributan kecil dan mendapat masalah. Kali ini dia justru menjatuhkan bom di depan jaksa. Baru saja turun dari tangga, saya menemukan pintunya sudah penuh dengan orang yang makan melon. Dikelilingi, dalam sekejap, dia terjatuh ke tanah. Segalanya menjadi serius kali ini. Ketika sebuah buku datang ke halaman, semua orang segera memberikan salinannya kepada tuan kecil itu. Menyerah posisi, mereka juga tidak menduganya. Pelayan istana yang selalu cuek pada keluarganya akan muncul di sini. Saya memanfaatkan waktu ini untuk mengamati halaman. Saya menemukan bahwa itu tidak semrawut yang saya bayangkan. Saya hanya merasa sedikit lega. Saat berikutnya, penjaga berambut kuning keluar untuk menjelaskan. Ledakan ini, sebuah kejadian yang kebetulan bertepatan dengan kunjungan Duke of Ailes. Berkat dia menyerap energi dari ledakan. Untuk meminimalkan kerugian, mengatakan ini membuat Ben merasa nyaman. Saya pasti akan membawa pelakunya ke pengadilan. Seperti yang diketahui semua orang, sejarah ledakan ini adalah buku The Brave Man. Dia meminta ksatria berambut kuning itu untuk menyingkir, mendorongnya menjauh dengan siku Anda. Kekuatan aneh yang kuat menyebabkan jiwa Huang Mao meninggalkan tubuhnya. Saat ini, Duke of Ailes dikelilingi oleh kerumunan pemakan melon. Melihat sebuah buku datang ke arahnya. Jadi saya memegang bunga yang berjamur itu. Sapa dia dengan hangat. Mendadak, Duke sebenarnya menghentikannya secara langsung. Dia belum memikirkan alasan untuk membela diri. Tiba-tiba dia begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Karena di bawah pengaruh psikologisnya, Sang Duke tersenyum aneh pada dirinya sendiri. Orang yang makan melon melihat pemandangan ini. Semua orang mengatakan bahwa menantu perempuan dan adipati adalah pasangan yang serasi.
Sebuah catatan baru menunjukkan Duke sedang memelototi dirinya sendiri. Di mana kecocokannya? Panci besi setengah muka. Dengan canggung bertanya apakah Duke terluka. Saya baik-baik saja, tapi saya tidak mengharapkannya sama sekali saat itu. Jadi secara tidak sengaja, hancurkan mawar yang akan kuberikan padamu. Saya sedikit terkejut mengapa saya ingin mengirim bunga untuk diri saya sendiri. Berpikir mungkin Duke miliki kebiasaan untuk tidak pernah datang ke pintu dengan tangan kosong. Sebagai teman kencan butanya, ini adalah cara sopan untuk menanganinya jika Anda menerimanya. Maka ia mengambil bunga itu dari tangan Duke. Kamu bilang bunga ini diberikan kepadaku, lalu aku akan mengambilnya. Gunakan saja bunga-bunga ini untuk menghiasi ruangan Anda. Duke mendengar sebuah buku dan ingin mendekorasi kamarnya. Dia segera berkata bahwa dia akan membeli beberapa bunga. Hiben buru-buru menolak bertanya tentang kunjungan pihak lain dari pintu ke pintu. Ketika saya mendengar bahwa pihak lain diundang oleh ayahnya untuk makan malam. Lihatlah matahari besar di langit lagi. Semua orang bodoh. Aku cuma bisa bilang haha. Duke datang sangat awal. Saat ini, kapten penjaga mendatangi mereka berdua. Memberi hormat, dia bertanya pada pelayan itu. Ledakan di rumah, apakah ada petunjuk? Saat itu dia sudah bertanya pada Duke Ayers. Tapi dia bilang dia tidak tahu apa-apa, dan tidak ditemukan bukti kuat di lokasi kejadian. Saya terkejut bahwa Duke tidak mengekspos dirinya sendiri. Duke mengangkat bahunya, kemudian dia tampak seperti sedang meminta pujian karena telah melakukan sesuatu yang baik. Sayangnya saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Kemudian, Duke meminta kapten penjaga untuk menyelidiki orang lain terlebih dahulu. Kemudian Adipati berharap agar sebuah buku bisa dibawa ke resepsi. Tiba-tiba aku panik. Saya pikir Duke mencoba memeras saya. Meskipun dia berterima kasih kepada Duke, jangan biarkan dia menjadi pembuat onar di depan semua orang. Jindan masih khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah itu, Duke berada dibawa ke ruang tamu pribadinya. Berpikir bahwa meskipun sesuatu terjadi, lebih baik menyelesaikannya secara pribadi dengan Duke. Tanpa diduga, Duke langsung menuju ke jendela. Saya rasa akibat dari ledakan ini tidaklah kecil. Tanyakan apakah ada buku yang terluka. Dan kemudian saya teringat buku ini. Saya sedang berdiri di dekat jendela saat itu. Tapi tidak ada kerugian yang terjadi. Satu buku memberitahu Duke bahwa dia baik-baik saja. Dan berterima kasih padanya. Saya hanya membantu diri saya sendiri menutupi ledakan itu. Padahal, itu semua disebabkan oleh kesalahan saya sendiri. Saya sangat menyesal. Duke, apakah itu sebuah kesalahan? Anggap saja orang lain tidak beruntung. Artefak yang menjelaskan dirinya sendiri secara detail. Ada yang tidak beres. Karena putus asa, saya melemparkannya keluar. Tapi Duke kebetulan lewat. Artinya Anda mengetahui bahwa bom yang Anda buat akan meledak. Dia meledakkan dirinya sendiri, jadi dia melemparkannya keluar. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan sihir pertahanan? Jantung yang gugup berhenti berdetak. Seperti yang diharapkan dari seorang jaksa kerajaan. Dia begitu tertarik untuk mengetahui kekurangannya sendiri. Saat ini, saya benar-benar dalam masalah. Bingung, tapi Duke mendekatinya selangkah demi selangkah. Tepat ketika dia hendak merekrutnya dengan jujur, dia tidak tahu sihir. Duke meminta salinannya. Apakah kamu sengaja melemparkan bom ke arahku? Dia sangat ingin mengaku secara langsung bahwa dia memiliki sihir. Orang yang kehilangan ingatan, namun kelemahannya akan menyebar. Musuh yang terprovokasi oleh suara aslinya juga akan datang silih berganti. Namun jika Anda tidak melakukan apapun, ini setara dengan menyetujui kenyataan bahwa Duke of Urek. Saat itu, mungkin ayah dan saudara laki-laki saya bisa mengungkap sifat asli seseorang, mengasingkan diri lagi. Untuk sesaat, saya terjebak dalam dilema. Keempat undang-undang itu setelah 3. Dia memutuskan untuk mengakui gejalanya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Duke tampak malu saat melihat buku itu. Jadilah orang pertama yang mengutarakan pendapat Anda. Anda harus melakukan ini untuk menguji saya. Buku yang penuh tanda tanya. Saya curiga Duke bingung dengan pengebomannya. Ternyata itu Duke. Setelah mengetahui hal itu, saya tertarik pada sebuah buku. Bukan sekedar penasaran dengan masa depan. Kemudian dia memutuskan untuk menjadi orang paling populer di kolam ikan. Orang spesial, karena dia tidak pernah meninggalkan wilayahnya. Sedikit yang diketahui tentang masa lalu Hiben. Jadi untuk menebusnya, dia dan Ben tidak punya waktu bersama. Duke mulailah dengan panik mencari berita tentang sebuah buku. Namun, setelah semakin mengenal sebuah buku, semakin dia bisa merasakan perilaku yang tidak biasa. Sebuah buku yang menyembunyikan rasa cinta gilanya pada putra mahkota. Tapi Duke berpikir dari lubuk hatinya, putra mahkota tidak sebaik dirinya. Dia hanya kekurangan buku, kesempatan untuk membuktikan. Jadi, saat Duke melihat lampu merah keluar dari rumah Mel, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ada yang hanya senang dan sedikit panik. Dia berpikir, ini adalah buku berdasarkan salah satu percobaannya. Bagaimanapun, putra mahkota adalah ahli pendekar pedang seperti dia. Dulu, putra mahkota biasa membantu Cordelia tahan terhadap bom. Kemudian sebagai pengejar ibib, Anda juga harus memiliki keterampilan ini. Jadi Duke meyakinkan Ben, tidak peduli apa alasannya, aku bahkan tidak akan menyalahkan wanita itu. Lihat Duke tampak seperti seorang masokis. Sebuah buku mengundang Duke untuk duduk dan mengobrol. Kemudahan untuk menjernihkan kesalahpahaman. Lalu aku bertanya pada Duke, apa yang saya maksud dengan pengujian tadi? Saya melihat Duke mengocok gelasnya dengan tenang, melirik aksesoris di sampingku. Bukankah wanita di istana ingin memastikan kekuatanku? Lalu dia tersenyum dan meminta sebuah buku. Situasinya seharusnya serupa. Saat ini, Ipon melihat pedang Duke dengan gugup. Otakku terus mencari Duke. Situasi apa yang disebutkan? Mungkin sang Duke. Dia berbicara tentang adegan di mana dia melemparkan bom ke Cordelia. Peristiwa, putra mahkota saat itu melindungi Cordelia. Tapi apa hubungannya dengan pengujian? Tiba-tiba aku teringat, Duke, mungkin Anda sudah menebak bahwa Anda tahu tentang keluarga kerajaannya. Identitas jaksa. Jadi dia salah mengira bahwa dia adalah orang biasa. Dibuat dalam kondisi yang sama seperti saat itu.
Dengan ini, uji apakah dia adalah penyelidik rahasia putra mahkota. Dan Duke sangat tenang sekarang. Faktanya, hal itu memberi diri Anda penindasan diam-diam. Tujuannya untuk memberitahu Ibnu, apapun yang terjadi, Anda tidak bisa lepas dari pengawasannya. Wajah Iben semakin jelek. Kemudian dia dengan tulus meminta maaf kepada Duke. Saya memang sedang menguji Duke, tapi sekarang saya benar-benar sangat miskin. Meminta maaf pada Duke. Mengatakan itu, dia bertanya lagi pada Duke. Jangan pernah memberitahu orang itu tentang hal ini. Tanpa diduga, Duke tiba-tiba bertanya dengan muram tentang sebuah buku. Siapa yang dimaksud? Saat mendengar nama putra mahkota, Duke meletakkan gelas anggurnya. Saya tidak mengerti. Mengapa Anda menyebut putra mahkota di sini? Saya secara tidak sadar berpikir. Tugas jaksa untuk melaporkan kerugian tersebut kepada masyarakat putra mahkota. Saya sedang menguji dan mengajukan tuntutan. Aku benar-benar terbawa suasana. Jadi saya meminta maaf kepada Duke. Biarkan dia tidak mengingatnya. Saat ini Duke berdiri. Lalu dia duduk di sebelah Yiben. Sebuah janji yang sungguh-sungguh. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Dan menyerahkan benda di tangannya ke sebuah buku. Ipon ke sekarang. Mengenai menerima apa yang Duke berikan padaku. Sebenarnya itu adalah bom anting yang dia buang belum lama ini. Saya tidak pernah berpikir Duke akan melakukannya untuknya. Ia justru meninggalkan tugasnya sebagai jaksa. Segera tanyakan alasannya kepada orang lain. Duke hanya berkata, saya merasa sangat tertekan saat melihat penampilan pelayan istana. Dan ini awalnya adalah masalah antara mereka berdua. Tidak perlu memberitahu orang lain. Bagaimanapun, setelah mendengarkan kata-kata Duke, Yiben langsung tersipu. Dia tidak bisa membedakannya. Duke melakukan ini karena kebaikan dan toleransi murni. Atau karena dia benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan? Belakangan kata Duke, saya harus berurusan dengan kapten penjaga. Dia mengeluarkan dirinya sendiri, alat komunikasi yang selalu Anda bawa. Lalu hancurkan, dia akan memberitahu orang lain. Alat komunikasi saya sendirilah yang menyebabkan ledakan. Sebuah buku keraguan. Bukankah Duke baru saja memberitahu pihak lain? Apakah kamu tidak tahu apa-apa? Saya melihat Duke Iris sangat percaya diri. Biarkan seseorang merasa nyaman, meski alasan internal untuk berbahagia di depan pelayan istana. Tapi di depan orang lain. Tapi kepala keluarga Ayers, lihat Duke mengarang kebohongan untuk dirinya sendiri. Jantungku berdebar kencang. Sepertinya Duke benar-benar spesial baginya. Namun, saat berikutnya Duke bertanya secara intim tentang sebuah buku. Bisakah Anda menyetujui permintaannya? Belum lama ini, adikku mengetahui bahwa sebuah bom mengerikan telah terjadi di rumahnya. Menyerang. Jadi dia bertanya kepada kapten penjaga apa yang terjadi. Sesuai dengan gambaran kapten penjaga, itu adalah kerusakan pada item sihir yang dibawa oleh Duke Ailes. Menyebabkan ledakan. Setelah mendengar ini, kakakku menghela nafas lega. Menanyakan keselamatan dan kehadiran Duke saat ini. Tapi dia tidak menyadarinya ketika kapten penjaga mengatakan ini. Seluruh tubuh menggigil. Kapten penjaga memberitahu saudaranya. Pada saat ini, Duke sedang berjalan bersama istrinya di hutan. Adikku tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Dia tidak menginginkan adiknya terpesona oleh cinta lagi. Jelas dia sudah berada di sanding. Doktrin tidak boleh mendekati Duke. Ayahnya juga mengundangnya makan malam. Semua orang menutup telinga terhadap kata-kata mereka sendiri. Duke di sini meminta penghargaan dari sebuah buku. Saya sudah memesan. Kapten penjaga tidak diperbolehkan melanjutkan penyelidikan. Untuk membalas kebaikannya, sebuah janji. Saya dapat menyetujui persyaratan apapun dari Duke. Duke berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dengan ekspresi beruntung di wajahnya, dia memiringkan kepalanya dan melihat buku di sampingnya. Saya merasa sedikit malu setiap kali membacanya. Jika Anda ingin meminta saya meminjam uang, bisakah Anda meminjamkan saya uang? Tidak, tapi Adipati, saya tidak akan mengambil kesempatan langka ini. Buang-buang saja untuk hal seperti ini. Aku melihatnya samar-samar mengangkat sehelai rambut dari telinganya. Saya harap pelayan istana bisa menyebut dirinya Lady lain kali. Ini adalah julukan Duke. Dia berharap untuk A. Dan, jangan terus-menerus mengubah hubungan Anda seperti ini di masa depan. Dan kali ini karena Duke. Kontak fisik yang disengaja atau tidak disengaja membuat saya tersipu dan jantung saya berdebar kencang. Dia menemukan dirinya secara bertahap. Saya tidak mengerti Duke lagi. Namun dia masih mengkhawatirkan reputasinya sebagai penjahat. Dan penampilan jelek, memiliki kepercayaan diri yang cukup. Saya tidak berpikir Duke melakukan ini terhadapnya. Saya punya ide, jadi saya mengangguk dan setuju. Dan segera meneriakkan kertas. Namun, panggilan mendadak ini. Tapi Duke tercengang. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Menyebut orang yang dicintai dengan nama panggilan memiliki kekuatan yang sangat besar. Sang Duke terus mengingat rasa manis di hatinya. Namun disela oleh panggilan dari jauh. Aku melihat kakakku berlari ke arah sini dengan terengah-engah. Untungnya, ada buku di samping saya yang mendukung saya. Itulah yang membuatnya tidak terjatuh. Namun setelah adikku bisa bernapas kembali, biarkan satu buku segera pergi. Dia ingin berbicara dengan Duke of Ernest sendirian. Saya khawatir tentang hubungan antara saudara laki-laki saya dan Duke. Menjadi ladang syuruh, tidak ingin pergi sekarang. Namun, yang tidak dia duga adalah itu. Duke Ailes juga rela ngobrol sendirian dengan kakaknya. Tak berdaya, aku hanya bisa mengangkat buku itu kembali ke bawah rumahku. Tunggu sampai satu buku hilang. Sang kakak segera memperingatkan Duke. Jangan dekat-dekat dengan adikmu. Duke hanya mendengarkan dengan tenang. Lalu dia menunjukkan senyum menawannya yang unik. Saya mengerti mengapa Duke muda mengatakan itu. Saya tidak berniat membiarkan Ipon terluka sama sekali. Yakinlah, untuk sementara, kakakku kembali tertarik dengan pesona Duke. Menurutku apa yang dikatakan Duke sangat tulus. Persuasi yang ramah. Sebelum dia sempat bereaksi, sang pangeran kemudian mencondongkan tubuh ke dekatnya. Kemudian Duke memegang erat bahu kakaknya. Saya pernah mendengar tentang pengetahuan teoretis Duke kecil tentang sihir.
sangat berpengetahuan, sangat pandai dalam mengajar. Ternyata untuk bisa berkomunikasi dengan sebuah buku, Duke, bersama-sama secara bermartabat. Saya menyelidiki informasi tentang saudara laki-laki dan ayah saya sejak dini. Tahu cara menyenangkan dua orang. Di pesta makan malam sesudahnya, Duke of Ailes dan ayahnya mengobrol baik. Membuat semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak. Ekstasi macam apa yang diberikan Duke kepada mereka? Lihat Duke berbicara di meja makan. Saya merasakan jarak antara saya dan mereka. Sebuah alam semesta yang terpisah. Ini adalah buku yang saya dengar secara tiba-tiba. Membahas secara detail. Para pelayan di luar pintu menghela nafas. Duke ibarat menantu yang datang untuk melamar. Saya hanya merasa konyol. Jika aku benar-benar pasangannya, Anda harus selalu menjaga diri sendiri. Daripada hanya fokus bersama kakakku. Ayah minum dan mengobrol. Memikirkan hal ini, hatiku merasa sedikit sedih. Dia hanya ingat bahwa dia baru saja berganti pakaian. Saat tiba di restoran, Duke Ailes berdiri. Dipuji karena pakaiannya cocok untuknya. Namun tidak ada komunikasi setelah itu. Rupanya belum lama ini, dia meminta saya untuk memanggilnya dengan nama panggilannya. Setelah, kakak laki-laki dan ayah saya sama-sama mabuk berat. Namun Iben merasa malu dan bosan. Pasalnya keduanya hanya minum total setengah gelas. Dia tidak tahan, dikelilingi oleh dua pemabuk yang terus berbicara omong kosong. Jadi dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah meninggalkan restoran, Iben datang ke halaman untuk menghabiskan waktu. Dia tidak begitu mengerti bagaimana perasaannya sekarang. Saat ini, seseorang muncul di belakang Iben. Melihat ke belakang dengan gugup. Mengetahui bahwa pihak lain bersama pembantunya. Anak yang sangat baik, tanyakan kepada orang lain apa yang terjadi. Tanpa diduga, pelayan itu membungkuk pada Iben. Mengklaim bahwa dia memiliki sesuatu untuk dimohonkan kepada pelayan istana. Saya melihat pelayan itu gemetaran. Saya tahu bahwa pelayan itu sangat ketakutan pada waktunya. Masih ingin menyenangkan diriku sendiri. Lalu aku melihat pelayan itu berlutut. Meminta sebuah buku untuk menjual kepadanya mata air matahari. Pasalnya adiknya mengidap penyakit kulit yang serius. Hanya sumber sinar matahari yang mampu menyembuhkan penyakit ini. Belum lama ini, saya mendengar wanita di istana menerima sebotol. Jika pembantu tidak mau menggunakannya, tolong jual dia kepada dirimu sendiri. Saya akan membayarnya kembali sepanjang hidup saya. Namun, Iben terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka akan ada sumber matahari. Air sebenarnya mempunyai efek seperti itu. Lalu bagaimana aku harus bersaing dengannya? Jadi dia memberitahu pelayan di depannya. Saya tidak akan menjual mata air matahari kepada Anda. Pelayan itu mendengar ini dan tahu permintaannya telah melewati batas. Saya hanya bisa terus meminta maaf pada satu buku. Namun kalimat berikutnya memberinya harapan lagi. Saya melihat sebuah buku dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata pelayan itu. Aku tertarik dengan cerita kakakmu. Tapi biarkan dia datang kepadaku dan melihat. Pembantu itu bertanya dengan cemas. Apa tujuan membawa adikku ke sini? Yiben menanyakan nama belakang pihak lain. Apakah Rockney seorang bangsawan? Dia mendengarnya 10 tahun yang lalu. Dua putri keluarga Rogeni diusir dari rumahnya. Pada akhirnya, sepupu kerap mewarisi keluarga tersebut. Apakah kamu berbicara tentang kalian berdua saudara perempuan? Pembantu dalam bahasa Cina klasik sepertinya mengingat masa lalu yang tak tertahankan. Mengakui, dia dan saudara perempuannya adalah diksi dari keluarga Rockney. Sekarang saya tinggal bersama ibu saya di pinggiran kota. Adikmu menerima warisan keluarga Rockney. Kursus penerus. Pikiran harus sangat jernih. Alasan mengapa saya datang kepadanya adalah karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padanya. Tentu saja, akan ada imbalannya juga. Jika Anda menyetujui ketentuan ini, aku akan memberimu mata air matahari. Pelayan itu melihat ke sebuah buku dengan heran. Dia tidak menyangka wanita di istana akan begitu berbelas kasih. Lalu dia membungkuk dan mengulurkan tangannya. Saya ingin mengangkat pelayan itu dari tanah. Rincian khusus kerjasama. Kamu harus memberitahu adikmu secara langsung. Pembantu itu dengan lembut. Letakkan tangan Anda di atas sebuah buku. Ini seperti mengambil sedotan penyelamat hidup. Berjanjilah pada nyonya istana dengan sikap tegas. Ayo kita cari adikku bersama besok pagi. Di sisi lain, pesta makan malam Duke akan segera berakhir. Ayahku pergi duluan dan dibawa pergi oleh para pelayan. Dan saudara laki-laki itu memberitahu Duke, saya akan memikirkan baik-baik apa yang terjadi saat itu. Ternyata saya berada di hutan belum lama ini. Duke meminta saudaranya untuk menjadi guru sihirnya. Prasyaratnya adalah adikku tidak boleh terluka. Duke bertanya pada saudaranya dengan bingung. Apakah kamu terlihat seperti orang seperti itu? Tentu saja tidak. Siapapun yang datang menemui Duke terlihat tampan dan sopan. Raih gelar pria paling tampan di kekaisaran. Tapi ini juga masalahnya. Lalu dia menatap mata Duke yang terkejut. Jelaskan alasan mengapa saya terobsesi dengan putra mahkota. Padahal, kedua orang ini tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Hanya karena, setelah putra mahkota secara tidak sengaja menabrak sebuah buku. Senyum saat meminta maaf. Cukup ceria dan cerah. Singkatnya, inilah arti sebuah buku. Anak yang mudah percaya pada orang lain. Ngomong-ngomong, kakakku menasihati Duke. Andai saja tidak mudah bagi seseorang untuk jatuh cinta. Hanya saja, jangan tinggalkan ruang untuk satu buku sesegera mungkin. Saat ini, kakakku tiba-tiba berkata, seharusnya aku tidak memikirkan apapun tentang Duke. Karena belum lama ini, dia mengumpulkan. Saya kebetulan mendengar sebuah buku ingin mengambil foto Duke. Giling hadiah Anda menjadi bubuk dan minumlah. Saat ini Duke sangat terkejut. Hatinya sepertinya hancur total. Namun, saudara di hadapanku masih belum bisa memahami situasinya. Saya bertanya kepada Duke apakah hadiah yang dia kirimkan adalah Danau Barat Longjing. Duke tidak berkata apa-apa, hanya menyeruput anggur merah. Minumlah botol demi botol. Bahkan pelayannya menuangkan anggur. Saya juga harus berada di sisi Duke setiap saat. Setelah jamuan makan, Duke datang sendirian ke halaman untuk sadar. Namun tanpa disadari, matanya berangsur-angsur memerah. Dia tidak mengerti, kenapa saya dengan jelas mengatakan bahwa saya sangat menyukai gelang yang dia berikan kepada saya.
pergi dan giling menjadi bubuk lagi. Duduk di tanah dengan putus asa. Mungkinkah buku ini memanggilku dengan nama panggilanku? Apakah hanya karena aku bertanya padanya? Apakah ini memaksanya untuk menyamar? Duke mencium aroma krim tangan yang diberikan dalam buku itu. Saya semakin merasa bahwa semuanya hanyalah angan-angan saya sendiri. Satu salinan di depan diri sendiri. Selalu berperilaku hati-hati. Mungkinkah dia merasa terbebani? Jadi apakah kamu sudah asal-asalan? Tapi yang jelas aku hanya ingin menjadi dia. Mancing saja di kolam ikan. Dini hari berikutnya, Duke kemudian membawa ajudannya menemuinya. Disebutkan bahwa dia ingin belajar sihir. Ajudan mengira Duke sedang memamerkan akalnya. Karena menggunakan sihir, melanggar barisan keluarga pendekar pedang. Tapi Duke itu tangguh. Sekarang dia adalah kepala keluarga Ayers. Kebijakan juga harus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Saat saya melihat ajudannya, dia masih terlihat bingung. Sang Duke tiba-tiba mengangkat pedang kayunya dan menyerang ajudannya. Setelah ajudan dengan enggan mengambil alih serangan Duke, Duke melompat. Kemudian cahaya putih menyala di leher ajudan. Ajudannya sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Duke tersenyum dan menjelaskan bahwa inilah kekuatan sihir. Sekarang aku adil, hanya dapat dikontrol dengan tangan. Jika ada lebih banyak pilihan di masa depan, akankah ada perbedaan besar? Namun ajudan mengungkapkan kebenaran dengan satu kata. Anda hanya ingin lebih banyak berinteraksi dengan pelayan istana. Jelas membuat alasan sebelumnya. Betapapun indahnya keindahan itu, mereka tidak tergerak sama sekali. Sekarang tiba-tiba jadi seperti ini. Membuatku sangat curiga. Apakah Duke telah jatuh ke dalam pesona pelayan istana? Duke of Magic tidak akan mendengarkan ini. Tanya ajudan, apakah Anda merasa tidak bisa membedakannya? Istri pengecut palsu yang diciptakan oleh cinta murni dan sihir. Ajudan membela diri dengan panik. Itu karena ada rumor yang beredar belum lama ini. Pelayan istana ada di sini untuk membuat putra mahkota berubah pikiran. Sengaja menggunakan kembali Duke. Hal ini mengingatkan Duke pada pidato dokter tadi malam. Situasi di rumah ternyata seperti itu. Berjalan-jalan di halaman tadi malam. Saya pikir pesta makan malam harus diakhiri lebih awal. Jadi saya mempercepat langkah saya dan bersiap untuk kembali ke kamar untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba bertemu dengan orang mabuk. Peralatan berbiaya rendah tergeletak di pinggir jalan. Terkejut, kupikir itu penyihir hitam lainnya. Monster itu dikirim untuk menyerangmu. Sampai Duke mendongak. Baru setelah membaca buku dia menyadari bahwa pihak lain adalah Adipati Hals. Jadi dia dengan lembut memanggil suara Ledengai. Tapi Duke terus menatap buku dengan canggung. Membuatnya sedikit bingung. Kemudian Duke Xiaoseng mengingatkannya bahwa Lede. Dalam sekejap, buku itu berubah menjadi mesin uap. Saya tidak menyangka Duke yang mabuk itu begitu manis. Dia membungkuk dan bertanya pada Lede apa yang dia lakukan di sini sekarang. Duke baru saja berdiri setelah mendengar ini. Lalu dengan tenang menatap sebuah buku. Dan Ben juga mengamati Duke. Saya perhatikan wajahnya merah. Duke ini biasanya tenang dan tenang. Kontras yang tajam. Gadis itu mau tidak mau ingin mencubit wajah kecilnya. Saat ini Duke mengajukan pertanyaan yang membuatnya mabuk malam ini. Apakah kamu benar-benar menyukai hadiah kencan buta yang kuberikan padamu? Tampaknya ada yang sedikit bingung. Saya mendengar Duke menjelaskan. Karena kamu bilang kamu akan menggilingnya menjadi bubuk dan meminumnya. Aku mengeluh kepada saudaraku di dalam hati. Rekan kerja yang terlalu banyak bicara ingin pamit. Meskipun aku sudah bilang, namun sebenarnya itu adalah kesalahpahaman. Sang Duke terlihat semakin kecewa setelah melihat sebuah buku yang mengakui hal itu. Saya tidak punya pilihan selain membujuk Duke. Saya sangat menyukai hadiah. Ada beberapa alasan lain untuk mengatakan hal itu. Tepat ketika aku ingin mencari alasan lain, saya tidak sengaja melihat Duke tampak sedih. Tampilan sedih, ini membuatku merasa sedikit bersalah. Jelas Duke selalu membantunya tanpa prasangka buruk. Tapi aku membuatnya sangat sedih. Jadi saya mengambil keputusan, ceritakan rahasia Anda kepada orang lain. Saat berikutnya Duke membuka mulutnya dengan sebuah buku. Promosi, dia mendapatkan kembali ekspresinya yang tenang dan mantap. Dan beritahu buku bahwa seseorang sedang mengintip mereka. Sebuah buku yang mengikuti pandangan Duke. Saya mengetahui bahwa kamar itu sebenarnya milik saudara laki-laki saya. Dia secara tidak sadar, dia mengira kakaknya melarang dia dan Duke lagi. Jatuh cinta sehingga Duke tidak perlu khawatir. Tapi mata Duke penuh amarah. Menceritakan sebuah buku adalah hal yang tidak nyaman. 11 pergilah dan cari tahu sendiri. Tapi aku tidak menginginkan Duke. Terlalu malu dengan saudaraku. Dia tanpa sadar meraih tangan Duke. Lalu lempar Duke ke dinding. Dia membenturkan tembok lawan dengan keras untuk mencegahnya pergi. Ipon meminta Duke untuk tenang dengan ekspresi wajah gugup. Dia akan mengirim penjaga untuk menyelidikinya. Duke terpukul oleh tembok yang tiba-tiba ini. Dong ditercengang. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar untuk memeluk sebuah buku. Namun pada akhirnya, saya tetap tidak berani mengganggu pihak lain. Tapi katakan padaku kamu tahu. Tapi Ben tersenyum. Dia semakin merasa bahwa Duke malam ini sangat manis. Jelas sangat keras kepala. Tapi dia bisa mendengarkan dirinya sendiri dengan patuh. Baru saat itulah aku tiba-tiba menyadarinya. Dia telah berpegang pada tipuan sang Duke. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera melepaskannya dan meminta maaf. Saya sangat tidak masuk akal. Dan Duke, tapi saat dia melihat pergelangan tangannya yang merah, dia kesurupan. Sebagai ahli ilmu pedang, dia itu sepenuhnya ditekan oleh sebuah buku. Memikirkan hal ini, dia menatap sebuah buku dengan obsesi. Kekasihku sungguh luar biasa. Kali ini, Ben bertanya pada Duke dengan cemas. Apakah kamu marah? Dia tidak tahu kalau pertanyaannya sia-sia. Bahkan seorang adipati. Dia pun tertawa dan meminta saya melakukannya lagi. Kemudian Duke menanyakan apa yang baru saja ingin saya katakan. Sebuah buku memberitahu Duke bahwa ini adalah rahasia kelas 1. Jangan pernah memberitahu orang lain. Duke mana yang kudengar adalah rahasia kelas 1. Segera dengan gugup mendekati Ben. Pengingat yang tenang karena ini adalah rahasia penting.
Hanya saja, jangan katakan itu di sini. Dan kamu tidak perlu memberitahuku. Sedikit yang dia tahu tentang perilaku intimnya yang tidak ada artinya. Biarkan seluruh otak dipenuhi darah. Dia dengan kaku bertanya pada Duke, apa rencanamu selanjutnya? Apakah Anda ingin pergi minum teh atau membuat permohonan? Saya pikir sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun. Jadi saya mengundang Duke, apakah Anda ingin tidur bersama suatu malam?